Rudo sedang mengawasi para siswa yang mengobrol dan bermain dari atas gedung. Ia hanya ingin mengakhiri permainan bodoh itu. Seorang pria yang pernah dikalahkannya sebelumnya berteriak padanya, mengatakan bahwa ia kembali mengabaikan pembersihan. Masih banyak kekacauan di lantai, dan ketika Rudo memandangnya, pria itu menuntut bagaimana ia berani memandang seperti itu, lalu menendangnya. Pria itu mengatakan bahwa membersihkan rumah adalah tugasnya karena mereka telah membesarkannya setelah orang tuanya meninggal. Wanita yang menyaksikan semuanya berkomentar sambil tersenyum bahwa itu wajar mengingat jenis orang tua yang dimilikinya. Mereka adalah orang tua angkat yang buruk. Saat membuka pintu ruangan lain, ia menemukan seorang anak laki-laki yang mengatakan itu salahnya, lalu sengaja menumpahkan soda ke lantai. Ia mengklaim bahwa kekacauan itu adalah tanggung jawab Rudo. Mendekati Rikudo yang sudah babak belur, ia mengejek sambil bertanya apakah ia tidak sedang bersikap baik dan terus menggodanya. Ketika Rudo tiba di sekolah, ia menemukan mejanya penuh coretan dengan vas bunga di atasnya, sementara semua orang tertawa dan mengejeknya di belakang. Guru yang memasuki kelas dan melihat mejanya mulai memarahi, bertanya apa yang telah ia lakukan terhadapnya. Kemudian Rikudo didorong ke loker oleh 3 teman sekelasnya yang menghinanya, menuntut ia membayar 2.000 yen setiap hari. Pada akhirnya, Rudo begitu tidak kompeten hingga tidak bisa melakukan apapun. Ia memandang para anak laki-laki itu dan menggenggam tinjunya, tapi seseorang menendang perutnya diikuti pukulan ke wajahnya saat pemukulan berlanjut. Salah satu anak laki-laki itu menyebutnya menyedihkan, menuduh dan mengejeknya, serta menyuruhnya meminta uang kepada orang tuanya jika tidak punya. Saat dipukuli, Rudo memikirkan betapa kehidupan dan semua orang di dalamnya adalah sampah, tapi ia merasa dirinya bahkan lebih buruk. Tapi ia berhenti memukulnya, ponselnya jatuh ke tanah dan salah satu pengganggu menyadarinya. Saat ia hendak mengambil ponselnya, anak itu menginjaknya. Melihat layar retak, ia meminta maaf secara mengejek, mengklaim kakinya tergelincir. Ketika Rudo menundukkan kepala, pengganggu itu mengangkat kakinya untuk menginjak lagi, tapi seseorang menghentikannya, menyuruhnya berhenti. Itu Nishi, bintang tim panah gaya barat dan pemenang turnamen nasional baru-baru ini. Semua siswa terkejut dan para gadis terpesona olehnya. Salah satunya berkomentar bahwa ia luar biasa bahkan saat membantu pecundang seperti Kuran. Nishi menggenggam bahu pengganggu itu dengan kuat dan pengganggu itu bertanya apa yang diinginkannya, bertanya-tanya seberapa kuat Nishi karena bahunya sakit. Di belakang mereka, salah satu anak laki-laki meraih tongkat baseball untuk menyerang pemanah itu, tapi Nishi memukulnya sebelum ia bisa mengayunkan. Dengan pria itu di tanah, Nishi berkomentar bahwa melihat hal seperti itu di jalanan tidak menyenangkan. Ia kemudian menyuruh semua orang pergi. TAA dan teman-temannya segera pergi, menyebutnya omong kosong. Setelah mereka pergi, Nishi berjongkok di dekat Rikudo dan bertanya apakah ia sudah mati. Ia menyuruhnya mencoba melawan balik, mengatakan mereka hanya bertingkah seperti itu karena Rudo tidak melakukan apa-apa, dan bertanya bagaimana ia bisa mengklaim sedang hidup seperti itu. Berdiri, Rudo memunggungi Nishi, bertanya apa yang ia tahu. Tapi Nishi terkejut melihat Rudo berdiri tegar setelah pemukulan seperti itu dan bertanya-tanya apakah ia menerima kerusakan lebih sedikit daripada yang terlihat. Kagum, ia bertanya-tanya apakah Rudo menghindar serangan di detik terakhir, tapi ia mengabaikan pikiran itu, bergumam pada dirinya sendiri bahwa itu bukan film. Kembali ke momen saat ini, Rudo mengawasi para siswa tertawa, bermain, dan berbicara satu sama lain dari atas gedung. Ia duduk di tanah, menatap ponsel rusaknya dengan campuran kesedihan dan kepedihan. Mendongak, ia mengatakan semuanya sudah berakhir, bahwa ia lelah hidup dengan rasa sakit itu, dan memanjat pagar di sekitar atap. Sampai di tepi, ia duduk dengan tangan terentang, mengatakan ia hanya akan mengakhiri permainan bodoh itu. Namun, petir mulai muncul di langit dan lingkaran mulai terbentuk di antara kilatannya. Dari lingkaran itu, kode biner dalam bentuk batang mulai turun dari langit ke kota, menghancurkan bangunan. Ponsel di sekitar mulai mengeluarkan suara aneh, menakutkan pemiliknya dan menyebabkan perangkat jatuh ke tanah. Kuran bertanya-tanya bagaimana petir bisa muncul saat cuaca cerah dan apa yang sedang terjadi. Ia mendengar suara, memandang para siswa. Ia melihat salah satu dari mereka berteriak ketakutan saat ponselnya bertingkah aneh. Ponsel itu menampilkan kode biner yang mulai membentuk gelembung. Gelembung itu membesar hingga berbentuk, menakutkan siswa itu.
itu berubah menjadi monster ganas yang tersenyum padanya. Monster seperti naga, goblin, dan binatang lain muncul dari ponsel semua siswa dan mulai mengejar mereka. Rudo yang aman di teras mendengar jeritan minta tolong dan melihat para siswa diserang. Mereka semua terjatuh satu persatu dan anak laki-laki itu tidak bisa memahami apa yang terjadi. Gerombolan monster misterius tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Struktur masyarakat hancur dalam sekejap. Diyakini bahwa populasi global berkurang menjadi kurang dari 1/10. Asal mula bencana itu tidak diketahui hingga sekelompok pemuda menemukan kebenaran. Awalnya itu hanya fakta tak diketahui. Monster muncul dari smartphone orang-orang, tidak lebih. Di dunia yang mengikuti, para penyintas memberi nama hari itu, Hari Penghakiman. Duduk di pagar teras sekolah, Kurogane bertanya-tanya apakah benar monster dari dunia fantasi tiba-tiba memusnahkan umat manusia. Tersenyum, ia mengatakan ia berhasil mengakhirinya. Di bawah mereka, beberapa orang berteriak minta tolong dan diserang, dan ia mengatakan itu mimpi kematian. Semua orang yang pernah menghina atau mengejeknya sedang diserang. Ia bahagia dan mengatakan pantas saja karena semua yang mempermainkannya kini berada di cengkeraman monster dan mereka bisa pergi ke neraka. Masih tersenyum, Rikuda bertanya-tanya bagaimana mimpi itu bisa terasa begitu nyata karena bahkan orang yang tidak terkait dengannya sedang dikejar. Menyaksikan adegan itu, anak laki-laki itu putus asa, bertanya apa yang terjadi dan mengapa mimpi itu begitu lama berakhir. Hidupnya adalah bencana, orang tuanya hilang dan semua orang di sekitarnya buruk, bahkan saudaranya. Tidak masalah, semuanya tidak penting sekarang. Menangis, anak laki-laki itu mengakui itu tidak benar. Bagaimanapun ia melihatnya, tidak benar jika orang-orang berakhir seperti itu. Saat hilang dalam pikiran, suara terdengar dan pintu teras terbuka. Seekor goblin masuk melaluinya, mengejutkannya. Ia membawa kepala. Saat melihatnya, ia menyadari itu bukan mimpi. Saat itu ia secara insting memahami bahwa itu nyata, benar-benar nyata. Goblin itu melompat menyerang anak laki-laki itu dengan masinya dan ia jatuh dari pagar ke teras sebelum bisa memukulnya. Bangun, ia menyadari dirinya ketakutan dan melihat kepala yang dibawa monster itu memahami bahwa itu akhirnya. Ketakutan, ia bertanya-tanya apakah akhirnya akan datang seperti itu, tapi kesadarannya mulai mengatakan padanya bahwa itu tidak penting karena ia sudah merencanakan itu. Ia ingin mengakhiri permainan ini, hidup adalah sampah dan dunia juga, tidak ada yang akan berubah jika berakhir di sana atau dengan cara lain. Tapi ia tidak ingin itu terjadi seperti itu dan menyimpulkan ia tidak ingin berakhir sama sekali. Kemudian mengambil bola besi, ia memblokir serangan monster itu. Itu menjatuhkannya ke tanah dan anak laki-laki itu mengatakan bahwa kematian nyata tidak berarti, menyedihkan, dan patetik. Mengetahui seperti itu, ia tidak ingin berakhir seperti itu, jadi ia melawan serangan monster itu lebih keras lagi. Menyadari ini, ia mulai berteriak bahwa ia tidak ingin mati karena itu bukan cara yang ia inginkan sejak awal. Dengan demikian ia terus menahan tongkat besi, mencegah Mashi Goblin memukulnya. Manusia memiliki keadaan yang dikenal sebagai T-zone. Terlepas dari penyebabnya, konsentrasi mencapai batas dan ia masuk ke keadaan kontrol sempurna atas tubuh dan pikirannya. Dengan ini, anak laki-laki itu berhasil memukul di antara kaki goblin dan menjatuhkannya. Dikatakan bahwa ketika seseorang masuk ke zone, mereka mendapatkan pandangan sempurna tentang dunia di sekitar mereka dan mereka bisa secara intuitif dan refleks memutuskan tindakan terbaik. Dengan monster di tanah, ia memukulnya dengan tongkat besi. Rudo melihat goblin di tanah dan terkejut dengan apa yang dilakukannya. Setelah muntah, ia berteriak putus asa. Hidupnya hingga kini bukan nyata. Itulah mengapa dari lubuk hatinya ia merasa ingin hidup. Anak laki-laki itu terbangun oleh suara yang bertanya bagaimana keadaannya. Saat bangun, ia menyadari itu Nishi yang berterima kasih karena ia masih hidup. Tersenyum, ia mengatakan kepalanya berdarah banyak yang membuatnya khawatir. Memandang Nishi dan mengenalinya, anak laki-laki itu bangun dan berbalik. Pemanah itu menyuruhnya jangan berlebihan. Melihat melalui pagar, ia menyadari seluruh kota terbakar. Melihat sekeliling, ia melihat beberapa siswa duduk putus asa, di antaranya Teita T dan R, pengganggu yang memukulinya, kini ketakutan dan khawatir dengan apa yang terjadi. Sakura mengatakan semuanya mustahil dan Mama, guru olahraga, dengan lengan di sekitarnya mengatakan untuk tetap bersama karena ia akan melindunginya dan menjaganya aman. Namun,
gadis itu masih khawatir. Menyaksikan adegan itu, gadis-gadis lain berkomentar bahwa ia memandangnya dengan cara kotor dan merasa kasihan padanya. Kurane memandang tumpukan benda dan Nishi menjelaskan bahwa itu barikade yang dibuat dari segala yang bisa mereka temukan untuk menjauhkan monster. Semua orang telah lari dari monster misterius itu dan berlari putus asa ke atap di mana mereka mendirikan barikade. Dengan tangan di wajahnya, Kuragen berkomentar bahwa masih ada orang yang tertinggal di sekolah. Dari sisi lain barikade, mereka memohon untuk dibukakan. Siswa telah memanjat tangga dan memohon bantuan, tapi Wama dan siswa lain mengatakan mereka tidak bisa membuka barikade. Saat pemanah tiba, yang bisa mereka dengar hanya jeritan dari sisi lain. Nishi mengatakan ia benar-benar merasa kasihan dan bersalah karena tidak membuka barikade meskipun ia yakin mereka tidak akan bertahan jika ia melakukannya. Rudo mengatakan padanya itu bukan salahnya, bahwa tidak ada yang ingin bertemu akhir seperti itu, dan bahwa ia juga telah memberikan segalanya untuk bertahan. Memandang tubuh monster, pemanah bertanya apakah Rudo yang melakukannya karena ia benar-benar terguncang dan tidak pernah mempertimbangkan mencoba sesuatu seperti itu sendiri. Ia menambahkan bahwa jika saja ia punya tekad seperti itu, ia mungkin bisa menyelamatkan siswa-siswa itu. Mereka mendengar jeritan dan melihat guru olahraga menyuruh semua orang menilai situasi, dimulai dari monster yang keluar dari ponsel. Sakura mengonfirmasi dan menunjukkan ponselnya yang awalnya tampak berfungsi tapi kini benar-benar mati, dan siswa lain menunjukkan bahwa miliknya juga begitu. Semua orang menyadari ponsel mereka tidak menyala dan punya Rudo rusak. Guru itu meratap bahwa mereka tidak akan bisa memanggil bantuan seperti itu. Chavan mulai bertanya apa artinya semua itu. Monster keluar dari ponsel jadi semuanya pasti terhubung entah bagaimana, tapi tidak ada monster yang muncul dari ponselnya. Ia bertanya-tanya apakah karena rusak. Wayama mengatakan mereka tidak akan kemana-mana dan menyarankan mempertahankan status quo. Ia mengusulkan menunggu polisi atau pasukan pertahanan menyelamatkan mereka dan bertanya apakah semua mengerti. Rudo bertanya apakah ia serius, membuat guru bingung. Ia menjelaskan bahwa karena monster muncul dari ponsel, sangat mungkin mereka ada di seluruh kota, bukan hanya sekolah. Mengingat prevalensi ponsel saat ini, terutama di Jepang, sangat mungkin seluruh dunia dalam kondisi sama. Ia menyimpulkan bahwa ia ragu polisi atau pasukan khusus dalam posisi untuk bergerak. Mendengar ini, para siswa mulai panik. Nishi kemudian bertanya apakah mereka harus mencari lokasi lebih aman daripada tetap di sana, dan Rikudo menjawab bahwa jika mereka tidak ingin berakhir seperti itu, mereka harus melakukannya. Ti berdiri berteriak, bertanya mengapa orang patetik memberikan perintah egois seperti itu. Ia mendekati Rudo, meraih kerahnya, dan mengatakan sepertinya Rudo tidak akan mengerti kecuali ia ajari pelajaran. Namun, Rikudo tidak bereaksi dan hanya menatapnya, membuat anak itu gugup. Kuran bertanya-tanya apa yang terjadi pada pengganggu itu hingga ia bicara omong kosong begitu banyak. Saat itu, siswa lain setuju dengan Teita dan mulai menghina Rikudo. Nishi dan Sakura mencoba menenangkan semua orang. Teita bertanya pada Rudo apakah ia begitu takut hingga kehilangan suara, tapi yang dipikirkan Rudo hanyalah betapa pengganggu itu terlihat seperti Chihuahua dibandingkan monster di tanah. Jadi mencoba memprovokasi, tiada menuntut sesuatu dari Rikudo yang menjawab bahwa ia harus berhenti mengganggunya atas hal sepele karena itu mengganggu. Semua orang terkejut dengan kata-katanya dan Teita mengutuk sambil mencoba memukulnya. Pemanah mencoba menyelah, tapi Rudo meraih lengan Tat, menangkap lehernya, dan membantingnya ke tanah, membuat semua orang terkejut dengan reaksinya. Di tanah, siswa itu mengeluh sakit dan memohon Rudo lepaskan, menyebut situasi absurd. Ia bertanya-tanya bagaimana ia pernah takut pada seseorang seperti Tat. Taka mulai menghina dan mengancam Rikudo, tidak bisa bebaskan diri meskipun hinaan. Rudo menekannya lebih keras ke tanah. Nishi meraih lengan Rudo untuk menghentikannya, berpikir ia gila dan yakin ia akan melukai Taka serius. Memandangnya, Nishi bertanya-tanya apakah ini orang yang sama yang diganggu sebelumnya. Siswa lain yang menyaksikan adegan itu berkomentar tidak percaya. Setelah bangun, tiada terus mengancam dan mengutuk Rikudo. Kesal, pemanah berteriak padanya bahwa ini bukan waktunya bertarung, mendorong pengganggu mundur. Berpaling ke Rikudo, Nishi mengatakan itu air di bawah jembatan dan Rikudo setuju. Menghadap kelompok, Rudo mengatakan yang paling penting adalah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya daripada bertarung tak berarti. Mendengar ini,
Pengganggu terus menghina dengan marah, tapi guru menyela bertanya apakah mereka bisa melanjutkan diskusi. Nishi memanggil guru dan maju mengatakan bahwa secara ringkas tidak ada apa-apa di atap itu dan ia tidak tahu kapan penyelamatan mungkin tiba atau dalam skenario terburuk apakah mereka akan datang sama sekali. Mereka butuh tempat aman dengan segala cara serta persediaan makanan dan air, tapi Kurane menyela mengatakan bahwa jika mungkin mereka juga butuh senjata. Sakura bertanya apakah tempat aman seperti itu ada dan pemanah menjawab bahwa itu inti masalahnya. Rikudo mengatakan mereka perlu memeriksa kondisi di dalam karena mereka tidak bisa mulai tanpa tahu apakah perjalanan bahkan mungkin. STU berteriak bahwa ia menentang karena terlalu berbahaya dan mungkin ada monster di jalan. Mereka harus tetap dan menunggu penyelamatan. Guru berkomentar bahwa anak itu benar dan mereka setidaknya harus memeriksa lorong. Para siswa menentang ide itu, bertanya siapa yang mau berjalan di antara monster di luar sana. Kemudian pria itu memanggil Kuran dan Teita, menyuruh keduanya memeriksa situasi di dalam gedung. Yang kedua terkejut mendengar namanya dan mengatakan guru yang harus pergi untuk memberi contoh. Tapi guru mengatakan ia akan tetap untuk melindungi siswa. Para gadis setuju mengatakan bahwa jika mereka pria, mereka harus pergi, dan dengan gugup ia menghina mereka. Rudo meraih pipa besi yang digunakan pada monster dan bergerak menuju barikade. Anak yang ketakutan itu bertanya apakah ia serius dan Rikudo balik bertanya. Ia mengatakan situasi hanya akan memburuk semakin lama mereka tetap di sana. Mereka akan kelaparan atau akhirnya dimakan monster. Bagaimanapun itu akan berakhir di sana dan ia tidak ingin itu. Jadi dalam kasus ini mereka tidak punya pilihan selain bergerak. Mendengar ini, Nishi terdorong dan meraih peralatannya, mengatakan Rudo benar dan bahwa ia juga akan pergi karena mungkin ada penyintas lain. Wayama ketakutan mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada anak itu tanggung jawabnya, dan para gadis berteriak padanya jangan pergi karena berbahaya. Saat itu, Rudo memanggilnya munafik dan Kurogane mengatakan ia senang Nishi ikut karena Chihuahua itu tampak tidak mau. Meninggalkan yang lain bertanya-tanya tentang julukan itu. Melihat Tekuita gemetar ketakutan, ia menyadari anak itu benar-benar seperti Chihuahua. Anak itu bertanya apakah Nishi yakin karena sejujurnya itu akan jadi eksplorasi berbahaya dan kemungkinan diserang tinggi. Dengan senyum, Nishi mengatakan ia tidak ingin mati karena ia punya alasan untuk tidak binasa, mengingat gambar seorang gadis dan jendela. Mengingat kata-katanya sendiri, Rudo mengatakan pada temannya bahwa ia tampak andal dan yang lain menjawab ia pasti punya sekrup longgar seperti Rudo. Agak canggung, ia mengatakan ia bahkan belum tahu nama Ruto. Mereka saling memperkenalkan diri dan melalui lelucon mereka berhasil melewati barikade. Masuk, Kuran dan Nishi berjalan melalui koridor penuh mayat. Pemanah berkomentar bahwa semuanya terasa seperti mimpi buruk dan temannya menjawab bahwa itu hanya realitas. Anak itu mengatakan ia mengerti tapi bertanya-tanya di mana semua monster itu, menambahkan bahwa ia tidak mengeluh, hanya menemukannya anti-klimaks. Temannya menjawab bahwa mungkin mereka meninggalkan sekolah dan pergi ke kota, dan Rudo bertanya mengapa. Rudo berkomentar bahwa sekolah sudah ditutup, dan ia curiga tidak banyak mangsa untuk monster di sana, jadi mereka pergi mencari tempat lebih baik. Pemanah setuju bahwa itu mungkin benar tapi mengatakan itu mengerikan didengar. Di tengah percakapan mereka, ia menyadari sesuatu. Anak itu hendak melanjutkan bicara tapi pemanah menyela. Keduanya mendengar suara tamparan dari koridor jauh, jadi mereka tetap di tepi dengan hati-hati. Nishi mengintip dan melihat goblin di tengah koridor. Ia memandang temannya dan mereka setuju mereka bisa menjatuhkannya jika sendirian. Kemudian ia menarik busurnya dan mempersiapkan peralatan, menjaga jarak. Ia meluangkan waktu untuk fokus dan kemudian menembakkan panah akurat yang mengenai goblin dari belakang, menembus dadanya. Monster dengan ketahanan tinggi tidak jatuh dengan panah itu dan memandang ke belakang, melihat pemanah, mengeluarkan teriakan serang. Pemanah tegang dan sebelum bisa meraih panah lain, goblin berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Kuragan menyela kemajuannya dan memukul langsung kepalanya dengan pipa, melempar goblin itu. Hampir tak berdaya, goblin memandang ke belakang mencoba pulihkan kekuatan, tapi anak itu muncul di depannya dan memukulnya berkali-kali, menyelesaikannya. Nishi mendekati tubuh dan berkomentar bahwa temannya brutal seperti yang diharapkan. Ia bertanya pada pemanah apakah ada tanda monster lagi dan pemuda itu mengatakan tidak ada di dekat dan semuanya berjalan baik. Yang lain setuju di tengah pikirannya.
Ruda berkomentar bahwa ada monster yang manusia tidak punya peluang melawannya, mengingat naga yang dilihatnya sebelumnya. Nishi bingung bertanya apa monster itu dan berkomentar bahwa bagaimanapun ia melihatnya, semuanya tampak khas permainan video. Ia menambahkan bahwa monster yang baru dikalahkan sangat mirip goblin. Chvan berkomentar bahwa ia punya kesan pernah melihat monster-monster ini di suatu tempat sebelumnya, semakin gugup. Temannya mulai gemetar, menyadari bahwa jika monster itu mendaratkan pukulan padanya, ia benar-benar akan mati. Tapi dengan tekad ia menggenggam tinju dan mengatakan bahwa sekarang di kehidupan nyata mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa. Yang lain setuju dan menambahkan bahwa tidak seperti permainan, mereka tidak punya sistem leveling, chat, atau bahkan sihir. Mereka hanya manusia biasa. Pemanah mengatakan bahwa Rikudo pasti bukan pemula dan bertanya apakah ia punya latihan senjata atau mentor, tapi Rikudo hilang dalam kenangan. Ia mengingat saudaranya yang pernah dikalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1 dan menjawab pemanah bahwa ia tidak pernah punya latihan. Nishi bertanya mengapa ia biarkan diri diganggu anak-anak itu meskipun punya banyak keterampilan, dan Kurama menjawab bahwa ia tidak tahu persis mengapa. Para teman terus maju dan menemukan ruangan terbakar dengan beberapa mayat di lantai, tapi mereka terus. Pemanah berkomentar bahwa semuanya sunyi menyeramkan, dan tampaknya monster yang dikalahkan adalah satu-satunya di lantai 6. Rudo menjelaskan bahwa sebagian besar ruangan adalah area latihan jadi tidak banyak orang di lantai itu, tapi mungkin ada lebih banyak monster di bawah. Mereka menuju tangga untuk turun ke lantai lain, tapi sebelum turun, Rudo mengatakan ia ingin klarifikasi tujuan mereka. Kuran menyatakan bahwa tujuannya adalah menilai situasi dan Nishi menambahkan bahwa mereka perlu tahu berapa banyak orang di sekolah dan rute pelarian apa yang tersedia. Pemanah menekankan bahwa mereka butuh sebanyak mungkin informasi untuk langkah selanjutnya. Temannya mengatakan bahwa kembali hidup dengan sedikit informasi adalah yang paling penting dan bahwa jika dalam bahaya, siapapun bisa tinggalkan yang lain untuk selamatkan diri. Mencoba ringankan suasana, Rudo mengatakan mereka dalam situasi darurat dan bahwa tidak ada yang boleh simpan dendam atas keputusan seperti itu. Ia bercanda bahwa temannya bertingkah tangguh, tapi sebelum bisa selesai bicara, mereka mendengar teriakan minta tolong dari lantai bawah. Rudo membeku sejenak sebelum berlari turun tangga. Temannya berkomentar bahwa ia tahu persis jenis orang seperti Rudo, seseorang yang tidak akan pernah tinggalkan orang lain. Di lantai bawah, monster sedang berkeliaran. Ia memegang tongkat besi, mirip ogre tapi lebih besar dan bertanduk. Tacha Botone sedang bersembunyi di lemari, mencoba tidak berisik, tapi melalui celah kecil ia ngeri dengan yang dilihatnya. Goblin-goblin sedang merampas teman sekelasnya sementara mereka berteriak minta tolong, dan ia berpikir ia harus membantu tapi tahu ia tidak bisa. Salah satu teman sekelasnya memohon goblin berhenti, tapi itu menjadi gila dan menyerangnya. Ia menutup mata dan telinga, jatuh ke panik total atas yang disaksikannya. Meminta maaf karena selalu tidak melakukan apa-apa dan lari dari segalanya. Dalam kenangannya, ia melihat dirinya di kerumunan menyaksikan Rudo dipukuli oleh pengganggu kelas, dan ia ingat berpikir ia harus menghentikan mereka dari kekerasan itu. Gemetar, ia mencoba meminta mereka berhenti, tapi pengganggu berambut pirang menendang wajah Rudo dan ia mulai meminta maaf lagi. Ia merasa sakit meletakkan tangan di bahunya dan memanggil namanya. Ia bertanya apa yang terjadi dan mengatakan kelas sebentar lagi mulai. Hampir tidak bereaksi, ia cepat ditarik olehnya yang bersikeras mereka harus pergi sementara Rudo tetap di tanah. Tabana terbangun di lemari lagi, menyadari ia pingsan karena stres dari segala yang disaksikannya. Dalam panik, ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada semua orang dan berapa lama ia di sana. Di tengah banyak pertanyaannya, ia mencoba keluarkan ponsel dari saku, tapi dalam kegugupannya itu tergelincir dan jatuh ke lantai, membuat suara keras. Ia menjadi sangat gugup, menyadari suara di sekitarnya sementara meningkat sebelum sunyi lagi. Masih sangat cemas. Ia menyadari ia tidak peduli apa-apa lagi dan bertanya-tanya apakah mereka menyadarinya, hanya untuk terkejut oleh 2 goblin membuka pintu lemari. Saat pintu terbuka penuh, gadis muda itu melihat semua mayat di ruangan dan bahwa temannya Nisaki juga ada di sana. Goblin itu meraih gadis itu oleh rambut dan menariknya keluar dari lemari. Kemudian monster itu mulai merobek pakaiannya saat ia berteriak minta tolong. Monster lain muncul dan menyerang goblin itu dengan satu pukulan, membuat gadis itu ketakutan. Yang lain di ruangan mengelilingi monster itu,
Tapi dengan satu pukulan ia membongkar semua goblin di sekitarnya. Gadis itu dalam kejutan total berteriak sekuat tenaga minta tolong, dan kedua pemuda itu mulai berlari menuju teriakan. Monster itu meraihnya dengan satu tangan dan menyeret tubuh goblin yang diikat melalui koridor. Gadis itu meminta maaf dan memohon dilepaskan, tapi monster itu marah dan membantingnya ke dinding, membuatnya pingsan. Rudo dan Nishi menyaksikan monster itu dari kejauhan dan pemanah menjadi takut, bertanya-tanya apakah panahnya bisa melukainya. Temannya mengatakan instingnya benar dan yang lain bertanya apa monster itu. Pemuda itu bertanya apakah ia tidak menemukannya aneh bahwa ada begitu sedikit monster di lantai sebelumnya. Ia melanjutkan mengatakan alasan itu karena monster baru ini. Anak itu kemudian menyadari bahwa goblin-goblin sedang dibunuh oleh jenis monster yang merupakan predator mereka dan berdiri di atas mereka di rantai makanan. Ia berkomentar bahwa monster itu jauh lebih kuat dan lebih teritorial dan mereka tidak punya peluang menghadapinya sendirian. Hilang dalam pikiran, pemanah khawatir tentang gadis itu dan terkejut melihat Kuran bangun dan hampir ungkap posisi mereka saat menuju monster itu. Pemanah bertanya apa yang dilakukannya dan anak itu menjawab bahwa ia akan menyelamatkannya karena ia masih hidup. Yang lain bertanya apakah ia ingin mati. Nishi mengatakan bahwa bahkan jika mereka mau, mereka tidak akan bisa mengalahkannya sendirian dan bertanya mengapa ia bertingkah seperti itu. Ia bertanya apakah untuk kepuasan diri atau rasa keadilan bahwa ia mempertaruhkan nyawa tanpa berpikir jernih. Rudo mengatakan bahwa selama istirahat, pemanah bertanya padanya apakah ia merasa hidup dan mengungkap bahwa ia benar-benar ingin tapi menghadapi kematian karena monster itu. Ia merasa di lubuk hatinya bahwa ia ingin hidup dan bahwa ia tidak akan pernah biarkan diri jatuh seperti itu lagi. Ia kemudian mengatakan ia akan menyelamatkan gadis itu karena ia ingin dan bisa berpikir seperti itu adalah bukti bahwa ia hidup. Nishi mengatakan ia tampak gila dan bertanya apakah mati bodoh dengan menghadapi monster itu yang ia sebut hidup. Chvan menjawab bahwa ia tidak perlu ikut, bahwa itu masalahnya sendirian, dan dalam kenangannya ia melihat sosok saudaranya. Serrano memanggilnya tidak kompeten dan mengatakan ia tidak punya uang, tidak punya keluarga, dan tidak ada orang di sisinya, jadi karena semua itu ia sudah mati dan harus bertingkah seperti itu. Pluto mengatakan ia kasihan pada anak itu tapi bahwa ia tidak akan pernah menjadi orang mati lagi meskipun itu menghancurkannya. Pemanah menyela, meraih bahunya, dan mengatakan ia punya adik yang bukan saudara darah dan belajar di sekolah lain. Ia bertanya mengapa ia mengatakan itu tiba-tiba dan anak itu menjawab bahwa ia tidak ingin mati di sana karena ia akan ditinggal sendirian. Nishi melanjutkan mengatakan bahwa meninggalkan gadis itu seperti itu dan lari akan memalukan dan bahwa jika adiknya dalam situasi serupa, ia harus membantunya dan ia bertanya-tanya apakah ia mampu bertarung dan melindungi adiknya dan bahwa itu akan menyiksanya jika ia buat alasan dan hanya lari. Ia kemudian mengungkap bahwa karena alasan ini ia akan membantu Kuragan kalahkan monster itu dan bersama mereka akan selamatkan gadis itu. Kurane mengatakan keduanya akan melakukan sesuatu bodoh untuk alasan egois dan bertanya apakah ia baik-baik saja dengan itu. Runa tertawa dan mengatakan pemanah juga punya sesuatu yang salah di kepalanya dan pemanah malu mengatakan seorang pria harus punya kebanggaan. Setelah sepakat, mereka mulai memikirkan bagaimana melaksanakan rencana. Nishi bertanya pada temannya bagaimana rencananya karena hanya maju dan head-on akan terlalu berisiko. Kuran mengungkap bahwa jika yang lain bertarung, ia punya ide, dan dengan itu keduanya mulai merencanakan. Gadis itu terbangun menemukan dirinya diikat ke kayu bersama beberapa goblin saat monster itu memanggang mereka sebagai sate. Monster itu sambil makan menyadari gadis itu bangun dan dalam teror ia mengeluarkan teriakan keras, mendorong kedua pemuda itu bergerak dan memulai rencana. Saat itu, pemanah mengatakan saat berlari bahwa setelah mendengar rencana Ruto, ia yakin pemuda itu benar-benar gila. Gadis itu dalam keputusasaan mulai berpikir ia tidak akan keluar hidup dan bahwa ia akan dimakan monster setelah dibakar di api yang dibuatnya. Menangis, ia mulai mengatakan ia tidak ingin mati dan monster itu menyadari ia bergerak lagi dan mendekatinya. Itu menjatuhkannya dan meraih papan kayu yang diikatnya, membawanya menuju api. Saat mendekati nyala api, ia panik. Namun, keduanya menyadari Kuran di pintu yang menyuruhnya tutup mata. Monster itu menjatuhkan papan dan meraih tongkatnya saat mendekati anak itu dengan tongkat besinya. Kuran mengeluarkan alat pemadam api dan menyemprotkan ke wajah monster, sementara membutakannya. Saat monster buta,
Rikudo berlari menuju Tabana dan melepas ikatannya. Ia memanggil namanya tapi ia mengatakan ia tidak kenal dan hanya membantu. Dalam pikirannya, ia mengatakan itu jelas ia tidak ingat dan bertanya-tanya mengapa ia bahkan ingat. Kurogane menyadari pisau tidak memotong tali, beralih ke rencana B dan membanting pipa ke lantai Sigma Nishi. Pemanah memahami sinyal dan tidak percaya, menyadari mereka harus laksanakan rencana gila temannya. Mendekati Rudo, Nishi mengatakan ia tidak yakin dengan rencana tapi akan lakukan yang terbaik dan meminta jangan disalahkan jika meleset. Monster itu pulih indera, melihat Kuran di depan gadis itu, marah. Itu mengaum menghancurkan semua jendela. Rudo mengangkat pipa dan monster marah mengangkat tongkat besinya untuk serang. Ia berpikir bahwa jika ia buat gerakan salah, semuanya akan berakhir. Mengamati pola serangan, ia menggunakan teknik Churiot Toshi untuk parry dan alihkan serangan monster ke samping, berhasil memblokirnya. Ia merasa terkejut dan lega. Anak itu berkomentar bahwa sudah lama sejak ia gunakan teknik itu tapi ingatan ototnya tidak gagal. Recruiter berdiri diam memegang batang logam melawan monster seperti setan. Cepat, lawan mencoba memukul protagonis, menangkapnya tidak siap, tapi Runo berhasil pertahanan diri. Saat itu, anak itu sedikit ubah vektor serangan daripada melawan serangan lawan head-on. Pertarungan berlanjut antara mereka. Recruiter menyusun strategi untuk minimalkan dampak pukulan lawan dan balas dengan kekuatan minimal. Ia menyerang kaki monster itu. Dijelaskan bahwa ini teknik yang digunakan di kendo modern. Protagonis mengingat ayahnya. Ia mengakui bahwa ia tidak pernah lupa keterampilan yang diajarkan ayahnya saat kecil. Rudo diam-diam berterima kasih pada ayahnya atas ajaran itu. Seorang gadis menyaksikan pertarungan anak itu dengan monster dan berpikir itu luar biasa. Mencoba tetap tenang, protagonis mengingatkan diri bahwa ini hanya monster tanpa teknik yang benar. Marah, setan tampak bersiap serang lagi. Tanpa menunggu lama, ia ayunkan pukulan ke arah anak itu. Rudo pertahanan diri sebaik mungkin menggunakan tekniknya. Berniat menghancurkan anak itu, monster terus serang ganas. Menggunakan keterampilannya, protagonis mendaratkan pukulan tepat di pergelangan lawan. Ia berpikir pada diri bahwa musuh hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk ayunkan senjata. Keduanya terus bertarung, semakin marah satu sama lain. Sekali lagi, setan mencoba serang dengan tongkat berduri Kirikuto. Serangan monster tampak luas dan monoton. Penuh keterampilan, anak itu berhasil mendaratkan pukulan di kepala monster, tapi ia mengakui bahwa pukulan seperti itu jauh lebih mudah terhadap manusia. Monster berteriak kesakitan dan tampak melemah. Gadis yang mengamati adegan itu kagum bahwa anak itu bisa pertahanan terhadap semua serangan dan berpikir ia luar biasa. Menunjukkan sedikit kelelahan, anak itu masih menolak menyerah. Ia menjelaskan bahwa meskipun pertahanan diri, dampaknya membebani tubuhnya. Ia tahu ia tidak bisa bertahan lama karena kekuatannya mulai habis. Monster itu pulih fokus dan anak itu menyadari bahwa meskipun memberikan segalanya, itu tidak berhasil. Memutuskan mundur defensif, ia secara refleks menghindar serangan, mempelajari monster raksasa itu. Audo menyimpulkan bahwa serangan frontal mustahil. Ia memutuskan bergerak cepat untuk coba pukulan akhir dari jarak jauh. Ia memanggil setan untuk tarik perhatiannya lagi. Asap mulai keluar dari telinga monster, tanda jelas ia bersiap serang. Lawan memandang ke belakang ke gadis yang diikat ke kayu di tanah. Ia meraih kayu tempat gadis itu diikat dan mencoba maju menggunakannya sebagai senjata. Saat mengaum, Rudo menyadari ia dalam masalah serius dalam situasi ini. Secara brutal, setan serang dengan kayu. Di luar gedung, suara pertarungan terdengar. Benda di lingkungan dihancurkan. Protagonis mencoba lari saat monster ayunkan liar dengan gadis diikat ke kayu. Rudo lebih cepat dan berhasil lolos saat setan mengaum. Gadis itu ditinggal sendirian, merasa sedikit kesal karena ditinggalkan. Taman bermain ditunjukkan. Dua anak laki-laki mengganggu gadis itu saat kecil sementara ia menangis meringkuk di sudut. Seseorang muncul membelanya. Itu Rudo dan ia bertanya mengapa mereka mengganggu gadis kecil itu. Kembali ke hari ini, gadis itu merenungkan bagaimana protagonis selalu seperti itu, mempertaruhkan segalanya untuk orang lain. Ia menangis sambil masih diikat ke kayu. Seorang anak laki-laki mengamati dari luar dan mengatakan ia akan lompat masuk dan bantu pertarungan. Ia melihat Rudo pertahanan diri melawan monster dan berpikir pria itu luar biasa karena berhasil melakukannya,
tapi ia percaya bahwa Rudo mencapai batasnya. Berjalan menuju pertarungan, anak itu meminta protagonis bertahan dan arahkan setan sekitar 10 meter lagi. Langkahnya mempercepat saat ia buru-buru ke adegan. Tiba di lokasi, ekspresinya gelap saat ia nyatakan bahwa di sini ia akan akhiri cerita. Tanpa gagal, protagonis terus lari, memancing monster. Pada satu titik, Rudo memandang ke belakang dan mencoba pukul lawan dengan tongkat besinya. Kelelahan, ia tuangkan semua kekuatan ke ayunan untuk pukul musuh, tapi genggamannya goyah dan setan mendaratkan pukulan langsung. Rudo dilempar jauh. Anak itu terluka dan berbaring di tanah hingga keputusasaan gadis yang menyaksikan adegan itu. Di dekat, anak laki-laki yang datang bantu juga melihat apa yang terjadi. Semua berteriak untuk Rikudo Sam. Ia berbaring di tanah tidak bisa bergerak. Menyaksikan adegan itu, anak laki-laki dengan panah menganalisis situasi buruk. Nishi mengingat nasihat temannya. Ia harus bidik satu titik spesifik dan tidak boleh meleset karena hanya ada satu kesempatan dan jika gagal, anak itu akan mati. Saat mengamati, Nishi masih tidak yakin apakah bisa tembak panah itu. Ia berpikir tentang 3 kondisi untuk mengenai target, sudut, jarak, dan segala yang diperlukan untuk tembakan sempurna tidak ideal. Namun, Nishi tahu tidak banyak waktu karena bisa ditemukan. Berpikir dalam, ia berharap monster itu mendekat sedikit dan berbalik untuk hadirkan sudut sempurna untuk tembakan. Keraguan bertahan, menunggu terlalu lama mungkin biayai kesempatan. Sementara pikirannya berpacu, ia disela. Ruto bahkan terluka dan di tanah berteriak padanya jangan tembak. Nishi semakin bingung dan tidak bisa paham. Temannya keras mengatakan ia butuh beberapa meter lebih dekat dan meminta tunggu saat ia bangun dari tanah lagi. Tatap muka dengan setan sekali lagi. Tindakan protagonis diamati oleh anak laki-laki yang bersembunyi di dekat. Diikat ke kayu, gadis itu menangis dan memanggil Rikudo. Tanpa terganggu, monster mendekat lagi. Kelelahan, Rikudo batuk dan mulai membungkuk. Tiba-tiba pemuda itu jatuh berlutut. Setan percaya itu momennya dan mulai tembak petir dari matanya. Saat protagonis menyaksikan, ia bangun dari tanah lagi dan letakkan tongkat besi di depannya untuk pertahanan diri. Meski begitu, pemuda itu berpikir kakinya lemah dan bertanya-tanya apakah bisa terus pancing monster beberapa meter lagi. Marah, lawan menggeram dan mengaum. Bentrokan antara keduanya berlanjut tanpa henti. Nishi terkejut dengan intensitas auman. Gadis diikat ke kayu memohon Ruda lari, mengatakan monster akan bunuh ia, tapi ia menyuruh mereka jangan khawatir tentangnya. Dengan ekspresi tegas, protagonis tatap setan lagi. Putus asa, gadis itu bertanya mengapa dan mengatakan ia tidak pantas diselamatkan olehnya. Ia mengakui ia tinggalkan anak itu sepanjang waktu dan tidak pantas dapat bantuannya. Gedung sekolah ditunjukkan. Rudo sedang dipukuli oleh sekelompok anak laki-laki sementara gadis itu menyaksikan. Cepat, ia mempertimbangkan gunakan keberanian untuk bantu temannya. Tanpa banyak pikir, gadis itu berlari menuju kelompok dan menyuruh mereka tinggalkan protagonis sendirian. Tiba-tiba seseorang sentuh bahunya dan panggil namanya. Steak muncul dan mulai bicara dengan Kotone. Ia mengatakan ia tidak boleh terlibat dalam hal seperti itu dan bisa terluka. Anak itu melanjutkan mengatakan ia hanya perlu jadi orang baik dan lakukan apa yang dikatakannya sementara Rudo terus dipukuli. Dimanipulasi, Kotone mengatakan ia akan lakukan apa yang disepakati dengan anak itu. Di akhir flashback, Aone mengulang bahwa ia selalu pengecut dan tidak pernah bisa bantu temannya. Ia melanjutkan mengatakan ia lelah hanya berdiri menyaksikan seseorang seperti dirinya tidak bisa lakukan apa-apa. Setan mencoba serang lagi. Geraman dan aumannya semakin keras dan intens. Dibebani amarah, monster tunjukkan tanda bersiap serang lagi. Itu menyerbu anak itu. Saat ini, Ruda menyadari bahwa combo senjata yang dipegang monster telah hilang momentum. Dengan bukaan itu, protagonis rebut momen tepat untuk pukul musuh. Serangan disela oleh senjata setan sekali lagi. Anak itu terbang dan akhirnya terluka. Ruda jatuh ke tanah. Kone juga terlempar sementara diikat ke papan kayu yang dipegang setan. Ia kesakitan dan putus asa jatuh keras ke tanah. Melihat Rudo berbaring di tanah, monster merah cepat bergerak ke arahnya. Putus asa, gadis itu memohon temannya lari, tapi ia tidak respons. Tanpa kekuatan, protagonis mengakui tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Setan menjulang atas anak itu dan angkat combo untuk pukulnya. Dengan suara rendah,
Ruto beri sinyal pada Nishi bahwa target di jarak benar. Sebelum mendengar kata-kata, Nishi sudah di posisi dengan busur dan panahnya. Ia nilai ulang jarak dan sudut dan nyatakan ia tidak akan meleset tembakan mudah seperti itu. Terkejut, monster menyadari kehadiran anak itu dan alihkan fokus dari protagonis. Pemanah muda bersiap serang. Bertindak cepat, ia tembak panah itu. Panah terbang lurus dan mengenai setan tepat di mata. Flashback tunjukkan apa yang terjadi 10 menit sebelum adegan. Ruto serahkan siren pada Nishi dan instruksikan gunakan itu. Nishi bertanya apakah itu sama yang diberikan Sakura sebelum masuk gedung untuk eksplorasi dan Ruda mengonfirmasi. Ia menjelaskan bahwa itu etanol tidak diencerkan untuk eksperimen kimia, pada dasarnya 100% alkohol murni. Mereka ingat gadis pirang serahkan siren dan tegaskan cairan itu berguna. Nishi mengamati adegan dan bertanya-tanya mengapa gadis itu bawa sesuatu seperti itu. Flashback beralih kembali ke anak laki-laki di dalam gedung di mana Rudo instruksikan temannya lapisi panah dengan alkohol dan tembak ke monster. Nishi bertanya-tanya apakah benar-benar berhasil dan Rudo percaya akan. Dijelaskan bahwa alkohol adalah ramuan mematikan, memabukkan organisme apapun. Bahkan beberapa mililiter disuntik langsung ke aliran darah akan buat monster tidak bisa berdiri. Dengan siren itu cukup untuk hancurkan setan. Nishi menemukan ide logis tapi ragu kelayakannya. Ia tunjuk bahwa bahkan anak kecil tahu jarum tidak akan tembus kulit monster. Rudo menjelaskan bahwa Nishi harus bidik titik spesifik, mata setan. Ia alasan bahwa mata akan cukup rentan untuk ditembus. Nishi bertanya bagaimana Rum tahu mata target baik. Alat pemadam api ditunjukkan dan Rikudo menjelaskan bahwa ia akan konfirmasi menggunakan perangkat itu. Tegas, ia mengatakan ia akan semprot wajah monster dan jika mencoba tutup mata, berarti mata tidak berbeda dari manusia. Rencana disusun dan Rikudo anggap itu sederhana. Ia nyatakan ia akan mulai dan Nishi akan selesaikan. Menyimpulkan, Rudo beritahu temannya ia andalkan untuk buat rencana berhasil. Adegan kembali ke saat ini dengan setan terkena panah di matanya. Itu mengamuk kesakitan. Senang dengan kesuksesannya, pemanah rayakan rencana itu. Tes alat pemadam api konfirmasi mata monster rentan. Rencana sesederhana itu efektif. Bercanda, ia mengatakan ia dapat 10 poin karena mengenai pusat target sempurna. Setan mencoba cabut panah di matanya. Masih di tanah, Rudo bertanya pada temannya apa pendapatnya tentang itu. Kokone sekali lagi menemukan segalanya luar biasa. Marah, monster cabut panah dengan jarum dan serbu ke arah anak laki-laki tapi mulai goyah. Protagonis menyadari alkohol mulai berefek. Auman keras mengisi udara. Menggunakan semua kekuatan, monster ayunkan senjatanya ke anak itu, membuat Rudo sementara disorientasi. Cepat, setan serang tapi anak itu berhasil menghindar. Nishi panik dan panggil temannya. Ia simpulkan bahwa etanol mungkin bertindak sebagai racun tapi tidak bunuh instan. Semakin marah, monster maju. Dari luar gedung, adegan terlihat dengan kaca hancur dan dinding rusak. Ada lubang di dinding dan Rudo menyadari setan menuju langsung ke sana. Saat monster serang, anak itu tunggu kontak tapi malah maju dan pegang pinggangnya. Menggunakan sisa kekuatan, ia dorong lawan ke lubang. Ia coba lempar dari gedung tapi lebih berat dari yang bisa ditangani. Anak itu terus terapkan lebih banyak kekuatan. Sesuatu tarik perhatiannya dan saat memandang atas, ia lihat monster bersiap serang dari atas. Nis juga sadari dan lari ke temannya. Ia juga pegang pinggang monster dan dengan kekuatan gabungan keduanya berhasil dorong lawan melalui lubang. Setan jatuh tapi Rikuda ikut, masih pegang musuh. Berteriak dan mengaum, monster jatuh ke tanah. Tidak ada tanda protagonis. Tiba-tiba anak itu muncul ditangkap di udara. Nishi bertindak cepat berhasil tangkap temannya dan cegah jatuh dari ketinggian. Saat benturan, setan hancurkan lantai dan retak tanduknya. Kotone menyaksikan adegan dengan cemas tapi lega dan bahagia bahwa teman-temannya aman. Ia berterima kasih pada Tuhan bahwa keduanya baik-baik saja. Rudo panggil temannya yang bertanya ada apa. Ia mengatakan apa yang baru terjadi gila dan bertanya apakah temannya bodoh. Puas selamatkan nyawa protagonis. Anak dengan panah jawab tempat pertama di turnamen nasional disebut, membuat Nishi bingung. Tertawa, anak itu bercanda bahwa Rudo masih keluar dari realitas. Kotone meminta bantuan untuk dilepas karena masih diikat dengan tali. Menggunakan batu tajam, anak laki-laki berhasil bebaskan gadis itu.
Nishi bertanya apakah gadis itu baik-baik saja meskipun jelas trauma dan apakah bisa berdiri. Sebelum bisa selesai kalimat, gadis itu bangun dan cepat lewati dia. Ia langsung ke Rikudo dan peluk dia. Kotone berterima kasih pada temannya karena selamatkan dia. Menyaksikan adegan itu, anak dengan panah tampak sadar sesuatu. Ia bertanya pada protagonis apa yang terjadi. Ia tambahkan bahwa semua risiko untuk selamatkan pacarnya membuat kedua pemuda terkejut. Main-main, Nishi lanjut mengatakan bahwa untuk seseorang yang pacaran dengan gadis cantik, Rudo pria tenang, tapi Kotone menyela dan mengatakan mereka bukan pasangan. Protagonis bingung dengan segalanya yang terjadi mengatakan ia ingin tanya pertanyaan. Ia kemudian putuskan tanya siapa gadis itu, membuat keduanya bingung berpikir itu lelucon. Anak dengan pedang mengatakan itu terlalu berlebihan, tapi Rikudo bersikeras ia benar-benar tidak tahu siapa dia. Kotone mengatakan pertanyaan itu masuk akal karena ia mungkin tidak ingat karena sudah lama. Ia perkenalkan diri sebagai Taban Kotone dan mengatakan ia belajar di sekolah sama dengannya. Mencoba jogging ingatannya, ia mengatakan mereka dekat dan saling panggil Erku-chen dan Kotoch-chen. Mendengar julukan itu, Rikudo tampak ingat. Matanya melebar saat sadar dia gadis yang tidak bisa dimaafkannya. Flashback lain terjadi dan protagonis ingat adegan masa lalu. Kotone adalah gadis yang ingin dilindunginya, pertarungan yang tidak boleh kalah. Di satu adegan, ia dorong anak laki-laki yang mengganggu gadis itu. Ia mengatakan itu awal akhir. Dialog tentang kecelakaan lalu lintas di mana rem gagal terjadi. Rudo ditunjukkan menangis di hujan atas tubuh dua orang yang mati di kecelakaan. Ia mengatakan bagian dirinya hilang. Di dekat, anak laki-laki yang bersama Kone pegang potongan yang mungkin milik mobil. Protagonis mengatakan S punya pikiran kekanak-kanakan dan kelicikan serta dingin setan. Marah, anak itu lanjut mengatakan yang lain curi segala yang bisa dari dia. Sementara mengingat adegan di mana ia berbaring di tanah dengan kepala diinjak. Menyimpulkan pikirannya, Rudo mengatakan bahwa pada suatu titik selama peristiwa itu ia mati di dalam. Ia sadar kembali dan kembali ke saat ini, mengakhiri flashback. Gemetar, protagonis mulai merasa tidak enak, membuat semua bingung tentang apa yang terjadi. Kotone panik bertanya ada apa dengan anak itu. Mencoba tenangkan, ia mengatakan tidak apa-apa dan bahwa ia baik sekarang. Nishi menyela dan mengatakan jelas temannya tidak baik. Protagonis mengatakan ia ingat siapa Tabana. Ia nyatakan bahwa ia tidak ingat mereka dari sekolah sama sementara gadis itu meminta maaf. Ia mengatakan ia harap sudah bicara dengan Rikudo lebih awal, tapi ia bilang ia buat pilihan benar karena tidak ada yang baik dari terlibat dengan penggangguan yang dialaminya. Kone merasa sedih mendengar ini. Nishi mendekat dan mengatakan matahari akan terbenam sebentar lagi, bahwa mereka tidak bisa buang waktu, dan bertanya apakah gadis itu akan ikut. Ia jawab ya. Ia akui bahwa ia sedang melalui waktu sulit, tapi beritahu ia harus paham. Setelah semua itu, trio mulai bergerak di sekolah. Gadis itu berdoa untuk anak laki-laki yang meninggal. Nishi tangkap kadal yang keluarkan api dari mulutnya. Mereka kemudian sadar tidak ada tanda monster di gedung. Ruda sadar bahwa sekarang mereka bunuh monster boss, yang kecil mungkin muncul. Traer amankan pintu api dan rute ke lantai 2 yang seharusnya cukup, tapi sekarang mereka harus ke atap di mana yang lain menunggu. Saat sampai di atap, mereka temukan 4 penyintas di sana. Semua bahagia lihat teman kembali dan panggil patroli Nishi. Seorang anak lari ke pemanah dan mengatakan ia tidak pernah hilang iman padanya. Anak lain panggil Kotone dan peluk dia. Itu SK yang mengatakan syukur Tuhan kau hidup. Ia panggil nama Ruto. Nishi sadar sesuatu aneh terjadi. Ia bertanya apakah anak itu seseorang yang dikenal gadis itu. Cepat, anak itu perkenalkan diri sebagai Sushinu, pacar Kon. Sakur tertarik mendengar cerita. Kotone malu tapi pacarnya bilang tidak perlu malu karena orang tua mereka setuju hubungan mereka. Ia tambahkan bahwa ia bangga semua selamat. Ia berterima kasih pada Nishi karena selamatkan gadis itu, tapi pemanah mengatakan yang pantas terima kasih adalah Rudo. Dijelaskan bahwa protagonis yang sebenarnya selamatkan gadis itu. Saker bertanya apakah itu benar. Kagum dengan yang didengar, percakapan di kelompok berlanjut di atap. Sticking berkomentar bahwa Nishi bilang Rudo kalahkan tebak mudah tadi dan bertanya apakah benar anak sama. Rikudo jawab bahwa kau harus panggil Kuran. Flashback tunjukkan protagonis diraih kerah oleh pengganggu yang ejek dia.
Pacar Kone kemudian berterima kasih pada protagonis, mengatakan gadis itu banyak buat masalah baginya. Rudo jawab itu bukan masalah dan Seiku yakinkan semuanya akan baik dan bahwa ia akan lindungi dia mulai sekarang. Ia minta Rudo serahkan Koton padanya. Menarik Kotone ke samping, pacarnya bilang ia harus istirahat karena jelas lelah, tapi ia bersikeras punya yang ingin katakan pada Rikudo. Protagonis dan Nishi bingung. Sakura lanjut kagum dengan yang dilihat, berterima kasih pada gadis itu. Pemanah mengatakan alkohol yang diberikan selamatkan nyawa mereka. Ia mulai jelaskan tentang monster dan komposisi tubuhnya dari molekul oksigen hingga sistem sirkulasi dan bagaimana alkohol bekerja. Nishi bertanya mengapa ia bawa siren dengan etanol dan ia jeda pikir jawaban. Sebelum bisa jawab, Oama Sensei menyela dan minta Rudo jelaskan seluruh situasi. Setelah penjelasan, kelompok simpulkan situasi tidak menguntungkan. Pemanah nyatakan mereka tidak temukan penyintas lain selain tabanan yang bukan tanda baik. Penyintas tersisa sedih dengan berita itu. Dijelaskan bahwa lantai bawah gedung aman karena pintu api tertutup, berikan tempat tidur layak. Nishi nyatakan dalam kondisi ini mereka bisa tahan sedikit lebih lama. Guru beri perintah untuk semua kumpul persediaan dan temukan basis aman, nyatakan ia akan tangani situasi. Dua Mai ejek panggil Oama idiot. Basis baru sedang dibangun oleh siswa dengan bantuan bersama. Semua mulai atur ruang tinggal. Masing-masing bantu apa yang bisa. Rikudo terlihat angkat mayat sendirian. Kotan mengatakan itu mengerikan jika Uyama buat Rikudo angkat semua mayat sendirian. Protagonis jawab bahwa seseorang harus lakukan dan angkat dari basis sebelum mulai membusuk. Gadis itu bertanya apa yang akan dilakukan setelah kumpul semua mayat dan ia mengatakan sulit kubur semua. Rudo putuskan bawa mayat ke atap, pasti ada cara lain angkat dari sana. Tabana setuju dengannya. Frustrasi, Rudo lanjut angkat tas mayat, berkomentar betapa aneh situasi itu. Salah satu mayat yang diangkat adalah anak laki-laki yang biasa ganggu dia di kelas. Hilang dalam pikiran, anak itu percaya bahwa semua pengganggu dan bahkan guru cuek pantas mati dan bahwa jika semua mati ia bisa tertawa dalam. Saat itu, Kotone menyela. Ia simpulkan bahwa kau tidak akan bisa tertawa yang merupakan perasaan terburuk. Rudo tambahkan bahwa ia belum bisa tertawa sejak segalanya terjadi padanya dan bahwa ini mungkin hukuman ilahi. Tana mengatakan bahwa anak itu pahlawan dan selalu begitu, baik sekarang maupun masa lalu. Mendengar kata pahlawan, protagonis terkejut. Gadis itu mengatakan ia akan bantu dengan mayat. Protagonis bertanya apakah ia yakin mengingat itu adegan mengejutkan untuk gadis, tapi ia mengatakan baik-baik saja bahwa itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dan anak itu kemudian mengatakan bahwa dalam kasus itu ia diterima. Keduanya lanjut jalan tapi seseorang panggil Kawer lagi. Saat memandang ke belakang, orang itu serang Rudo dan mereka terlibat pertarungan fisik, menakutkan Tabana. Itu pacar gadis itu yang marah bertanya apa yang dilakukan protagonis dengan dia. Marah, ia pegang lengan gadis itu dan mengatakan anak itu tidak butuh bantuannya untuk lakukan sesuatu kotor itu. Rudo berbaring di tanah menyaksikan, tidak bisa paham situasi. Steo ejek mengatakan anak itu pintar berpikir Kotone akan lakukan pekerjaan kotornya dan bahwa protagonis harus malu ingin gadis lakukan tugas mengerikan itu. Mendengar semua ini, Kotone masuk dan bela temannya mengatakan ia tawarkan bantu. Pacar mengatakan ia paham apa yang terjadi dan tidak ragu gadis itu dipaksa karena penyelamatannya. Ia bertanya apa yang dibicarakan. Seiku mengatakan ia akan beritahu semua tentang apa yang baru terjadi. Protagonis meskipun masih bingung dengan situasi tetap diam. Kone coba bela anak itu lagi dan bertanya mengapa pacarnya lakukan sesuatu mengerikan pada temannya, tapi ia suruh diam. Runo mengatakan ia tidak peduli dan bahwa anak itu bisa lakukan apa saja. Menyadari ia tidak bisa buat protagonis marah, pacar gadis itu gugup tertawa. Ia mengatakan anak itu bisa bluff seperti pro meskipun hampir snap. Akhirnya ia tarik pacarnya oleh lengan mengatakan ia tidak punya urusan di sana. Protagonis lanjut angkat mayat tapi memandang ke belakang. Saat itu, Kotone lepaskan diri dari Seu, membuat semua terkejut. Ia mengatakan ia sudah cukup. Putus asa, anak itu bertanya apa yang dilakukan gadis itu. Curahkan hati, gadis itu mengatakan bahwa status sosial orang tua adalah alasan ia sopan padanya tapi ia tidak tahan lagi. Anak itu tidak paham dan mengatakan ia pikir mereka akan bersama selamanya. Ia mulai menangis, membuat pacar semakin putus asa.
Rudo masuk dan minta mereka bertengkar di tempat lain karena mengganggu pekerjaannya, tapi ia disuruh diam. Ia bersikeras mengatakan ia minta Kotone jangan buat masalah sementara Sata terus tegaskan bahwa tidak ada yang bisa lindungi dia. Terkejut dengan yang didengar, gadis itu mengatakan aneh jika pacarnya bicara tentang perlindungan dan bahwa ia gunakan dia sebagai pengorbanan untuk selamatkan diri. Menyadari ketahuan, pacar panggil Tachak Lueles dan ia mengatakan ia sudah tahu semuanya. Flashback tunjukkan momen saat monster serang dan semua lari. Pasangan itu di salah satu lorong sekolah. Ia mengatakan atap mungkin tempat aman dan beritahu pacarnya. Saat mendekati lokasi, Seu jatuhkan dia. Kotone jatuh ke tanah dan ditinggal oleh anak itu. Putus asa, ia mohon tunggu tapi ia abaikan. Monster mendekati gadis itu. Ketakutan, ia sadari loker di dekat. Tidak ingin mati, Kotone sembunyi di dalam. Setelah seluruh cerita terungkap, San marah mengatakan itu bohong dan bahwa ia tidak percaya gadis itu katakan hal seperti itu, tapi Tacha Banana tetap tegas mengatakan tidak mungkin ia salah tentang apa yang terjadi. Ia simpulkan bahwa ia tidak lagi bisa percaya orang yang pernah disebut pacarnya. Ia tambahkan bahwa ia selalu pikir mereka seharusnya tidak pernah bersama. Kemudian marah, gadis itu minta dilupakan oleh mantan dan mengatakan ia tidak pernah ingin lihat dia lagi seumur hidup. Setelah mendengar semuanya, Shido bertanya pada Kotone apakah ia punya perasaan pada Rikudo. Ia tertawa keras membuat pacarnya bingung. Gadis itu khawatir dengan yang didengar. Kesal, ia suruh diam. Ia coba pukul dia mengatakan ia hanya harus lakukan apa yang dikatakannya. Sebelum pukulan mendarat, Rikudo masuk dan pegang tangan anak itu. Sekali lagi ia tenang minta keduanya biarkan ia kerja damai. Sabar. Ia lepaskan tangan SID yang kemudian berkomentar bahwa Rudo selalu punya aura berbeda meskipun selalu dikelilingi preman berpakaian seperti kematian. Akhirnya mantan Kone bertanya mengapa semua yang ganggu Rikudo akhirnya mati. Taban masuk mengatakan anak itu kelewatan. Setelah ini, Sedu hanya mencibir. Rudo mengatakan ia ingin tanya pertanyaan langsung pada anak itu. Ia bertanya apa kampanye fitnah terhadapnya. Mengatakan ia tidak peduli karena itu tidak buat Seu lebih penting. Marah, Seu mengatakan anak itu gelap, dan bertanya bagaimana berani ceramahi siswa teladan. Seu coba bertarung dan Kotone masuk tapi mereka minta ia tinggal keluar. Tidak terkendali, mantan pacar mengatakan seseorang seperti Rudo harus pergi untuk kebaikan semua. Protagonis tetap tidak terganggu. Seu lanjut provokasi mengatakan Kurogane bukan siapa-siapa spesial hanya karena bertarung monster. Recut sadari Shigu mendekat menggunakan serangan karate, kemungkinan menandakan peringkat tinggi. Tahu apa yang dilakukan, Rudo berterima kasih tapi mengatakan ia tidak akan bertarung. Ia dipanggil pengecut tapi mengatakan ia tidak peduli. Kuragan nyatakan bahwa suka atau tidak, ia teman Tabana dan karena alasan itu tidak akan lukai dia. Stiu benar-benar hilang kendali atas penolakan dan masih coba bertarung. Kesal, ia teriak bahwa Rikudo tidak tahu kapan diam. Dengan latihan dojo bertahun-tahun, Rudo tahu ia bisa pertahanan diri. Ia menghindar pukulan pertama. Tendangan yang ditujukan padanya juga meleset. Sata sadari bahwa setelah Kuragan hadapi monster raksasa, tidak ada yang fase dia lagi. Ia akui protagonis punya kekuatan mental luar biasa. Setelah serangan coba lagi, Rechruit menghindar dan mantan pacar jatuh keras ke tas mayat. Ia terkejut lihat salah satu mayat di dalam tas. Mengejek, Kuran bertanya apakah anak itu akan bantu angkat mayat. Semakin marah, satu pegang potongan kayu. Semua dengar suara. Memandang sekeliling, lihat Nishi menyaksikan mereka. Pemanah bertanya apa yang terjadi. Rudo mengatakan tidak apa-apa tapi temannya tidak setuju. Ketegangan antara anak laki-laki tetap tinggi. Nishi paham apa yang terjadi dan curiga. Ia bertanya pada Kabonet apakah ia baik-baik saja dengan yang terjadi. CR menyerah mengatakan semuanya baik dan tinggalkan area. Kesal, ia lewati pemanah yang renungkan bahwa Seu unggul di studi dan olahraga. Ia catat obsesi Su dengan Kotone dan harap ia tidak bertarung karena dia. Ruto bertanya mengapa temannya di sana dan Nishi jawab bahwa tugasnya tenang jadi datang bantu. Ia minta maaf tinggalkan semua kerja pada Rikuto tapi yang terakhir mengatakan tidak apa-apa. Keduanya tukar fist bump. Tabana merasa bahagia tentang persahabatan antara anak laki-laki itu. Mereka putuskan bawa mayat ke atap dan kembali nanti untuk diskusikan langkah selanjutnya. Beberapa waktu berlalu dan malam tiba. Semua berkumpul di tempat perlindungan.
Guru mengamati sajikan siswa kotak persediaan cukup untuk semua tetap di sana sementara. Semua temukan Oyama mengganggu. Nishi mengatakan ia tidak lapar sementara Rudo nikmati berbagai makanan. Ia peringatkan bahwa jika teman tidak makan mereka akan mati. Pemanah setuju tapi mengatakan ia tidak bisa makan sekarang. Teriakan terdengar membuat semua bingung. Itu Sakura memandang ponselnya dan bertanya-tanya mengapa tidak berfungsi. Nishi mendekat bertanya apa yang terjadi. Ia sadari ia punya charger ponsel dan gadis itu mengatakan ia temukan dan ingin charge ponsel tapi tidak bisa. Anak itu renung dan mengatakan mungkin sudah digunakan tapi Sakura bersikeras belum karena masih dibungkus. Mereka simpulkan bahwa ponsel tempat monster muncul harus dikumpul. Sakura sedih karena pikir bisa online dan temukan informasi. Ia lanjut batas mengatakan ia harap punya internet. Kone bertanya apakah internet akan berfungsi tanpa listrik dan Pirang jawab, akan karena ini kota modal pengembangan, tambahan tidak butuh listrik eksternal untuk fungsi. Nishi bilang ia tidak paham apa-apa tapi ingin belajar lebih. Sakura mengatakan bahwa jika punya ponsel monster tidak akan keluar dari itu. Salah satu anak laki-laki tunjuk perangkat itu. Itu Kuran yang bertanya apakah itu smartphone yang tidak hasilkan monster. Ia mengatakan miliknya rusak sebelum insiden jadi tidak ada yang keluar. Nishi spekulasi bahwa ponsel mungkin rusak. Kone mengatakan perangkat sama seperti miliknya dan mereka cocok dalam bahwa teman mengamati dan berkomentar bahwa itu modal sangat lama yang dulu mereka punya. Sementara percakapan berlanjut, Sakura bertanya-tanya apakah ponsel bisa diperbaiki. Bisa dipertimbangkan cara perbaiki perangkat. Ia mengatakan ia mulai lihat kilau harapan. Masih di sekolah, Nishi peringatkan semua bahwa dengan kecepatan saat ini situasi hanya memburuk dan makanan yang temukan hanya tahan 3 hari. Rudo tambahkan bahwa senjata yang punya sedikit dan pipa baja masih lebih baik dari persenjataan tersedia. Anak berambut coklat lanjut ringkas bahwa mereka semua dalam masalah besar tapi ia tekankan masih ada harapan karena menurutku mungkin perbaiki ponsel KWR gang menggunakan alat dan bagian benar dari ponsel Tacha. Gadis Pirang dengan senyum ragu dan paksa gagap bahwa ia mungkin bisa perbaiki ponsel sementara siswa lain memandang khawatir. Protagonis sarkastik berterima kasih karena memecah ponselnya tadi. Marah, pengganggu teriak bertanya apa gunanya perbaiki ponsel hanya untuk dibantah Tuya yang mengatakan bahwa dengan perbaikan mereka bisa gunakan internet untuk pelajari lebih tentang situasi, tambahan bisa bicara dengan penyintas lain dan kumpul informasi tentang tempat darurat. Saat bicara, harapan mulai tunjuk di wajah siswa lain. Kotone bertanya pada Sakura tentang komputer yang jawab bahwa seperti ponsel semuanya rusak. Gadis yang diselamatkan mengatakan itu tidak masuk akal tapi ku jelaskan bahwa meskipun mati saat monster muncul, terminal koneksi hancur. Pegang rambut Pirang dengan tangan, gadis itu mengatakan fenomena ini buat kepalanya sakit. Meskipun khawatir, Nishi coba tetap fokus dan mengatakan bahwa hanya ponsel yang sudah rusak sebelum kekacauan mulai punya kesempatan akses internet. Ia tambahkan bahwa prioritas utama harus hubungi orang lain yang seberuntung Rikuto. Rikuto setuju dengan tujuan temukan alat benar. Anak dengan pipa baja bertanya pada Sakura apakah tempat terbaik benar toko diskon umum. Meskipun tampak ragu, gadis itu mengatakan tampak ide baik. Dua gadis ketakutan ikut percakapan dan sarankan bahwa semua harus ke sana segera untuk cari senjata dan makanan. Sensei amat teriak suruh tunggu mengatakan ia menentang rencana karena terlalu berbahaya. Kurafan lapor mengatakan bahwa jika tidak pergi cepat atau lambat mereka akan menyerah. Guru marah tekankan bahwa ada kemungkinan penyelamatan sebelum terburuk terjadi. Guru mulai argumen peringatkan bahwa ada monster di mana-mana dan anak itu bantah mengatakan bahwa untungnya toko tidak jauh dari sini. Rudo tekankan bahwa jika pergi dengan mobil rencana seharusnya berhasil dan mohon sensei bawa mereka. Guru buat ekspresi ketakutan atas permintaan. Tuya mengatakan ini satu-satunya cara karena kurang berbahaya daripada jalan kaki. Ketakutan, guru dalam penyangkalan mohon pertimbangkan ulang rencana. Ia teriak bahwa pergi mustahil karena ia perlu lindungi siswa dan bahwa itu untuk kebaikan mereka. Khawatir, anak dengan busur renungkan bahwa ini masalah. Mengejutkan semua, Kotone berdiri tegas mengatakan bahwa ia tahu dan akan nyetir. Nishi terkejut bertanya bagaimana ia tahu nyetir tanpa SIM dan ia jelaskan bahwa saat muda kakeknya biarkan ia nyetir truknya sepanjang waktu di peternakannya. Pacarnya marah ikut diskusi untuk hentikan dia. Gadis itu bilang padanya jangan campur.
Ce bertanya apakah ia yakin karena mematikan di luar dan bahkan di dalam mobil mungkin tidak aman yang buat gadis cemas. Gadis berambut panjang jawab bahwa ia tidak ingin bertemu akhirnya tapi dengan kecepatan ini ia tidak tahu apa yang benar-benar terjadi dan tidak ingin berakhir seperti itu. Ia tambahkan bahwa jika ada kesempatan terkecil lebih baik coba. Anak dengan pipa baja dengan pandangan kagum mengatakan ia paham dan andalkan dia dan kekuatannya. Pacarnya semakin marah. Saat itu Obama sama marah pukul papan tulis mengejutkan siswa dan tuntut tahu mengapa mereka buat keputusan tanpa dia. Berteriak ia nyatakan bahwa ia guru bertanggung jawab lindungi siswa dan bahwa ia tidak akan izinkan mereka lakukan sesuka hati. Nishi coba setelah mengatakan sesuatu harus dilakukan bahwa pria penuh marah suruh diam. Saat siswa dengar ketakutan, guru lanjut teriak panggil Toya hanya berat dan bersikeras semua harus lakukan hanya apa yang dikatakannya. Tunggu. Ia tambahkan bahwa jika hemat makanan itu akan tahan seminggu bahwa semua harus tunggu penyelamatan dan tanya apakah siswa tidak lihat ini kursus terbaik. Theut balas bertanya mengapa guru tidak sadar itu ide buruk. Pria itu marahi karena bicara seperti itu tapi anak itu bersikeras tanya di mana benar-benar aman dan apakah guru lihat monster. Slime biru mulai menetes dari langit-langit saat siswa nyatakan tidak ada tempat aman. Itu mendarat di Tani. Tani mulai berteriak minta tolong saat monster kuasai tubuhnya, menakutkan semua. Saat itu Kuran serbu makhluk itu dengan pipa bajanya berteriak bahwa akal sehat tidak berlaku untuk hal seperti ini dan bahwa tidak ada tempat aman. Ia tambahkan saat pukul Slime langsung bahwa duduk dan tunggu hanya buat hal buruk. Siswa tanya apa benda itu saat anak itu bertarung monster. Tnie panik lanjut mohon tolong. Rudo mengatakan ia kerjakan solusi dan suruh tahan sementara ia pegang selimut besar. Ia teriak untuk Nishi yang jawab ia paham. Siswa amati bahwa Slime bisa larutkan daging manusia tapi tidak serat sintetis dan pakaian. Kemudian dalam usaha terkoordinasi hitung 1 2 3 1 lempar selimut sementara yang lain tarik Tani keluar dari monster. Kajeu ketakutan bertanya apakah mereka benar-benar berhasil lepas makhluk itu dari Tini. Anak dengan pipa baja meskipun mendaratkan banyak pukulan sadar ketakutannya menjadi nyata. Monster tidak terima kerusakan. Ia ingat bahwa di kebanyakan game Slime tahan serangan fisik dan hanya rentan terhadap sihir. Ia dapat ide bakar makhluk itu tapi Tuya tidak tahu caranya. Sakura kemudian muncul dengan cairan mudah terbakar, tuang ke Slime dan nyalakan korek. Ia harap berhasil. Akibatnya ledakan besar terjadi. Gadis itu sadari monster menguap, dan Rikudo berkomentar bahwa api tampak kelemahannya dan berterima kasih atas bantuannya. Ia kemudian ingat Tani tapi Nishi beritahu bahwa sayangnya mereka terlambat. Teita berlutut di tanah putus asa panggil nama temannya. Sensei muncul bingung bertanya-tanya apa yang baru terjadi dan pahlawan bertanya apakah ia sekarang paham gravitasi situasi bahwa jika lebih lambat semua bisa berakhir seperti T. Marah tanya apakah mereka benar-benar akan tetap di sana menunggu penyelamatan yang mungkin tidak datang. Guru runtuh ke tanah meratap dan mengatakan ia tidak paham dan bahwa siswa bisa lakukan sesuka hati. Meninggalkan sekolah, Tuya, Kuran, Kuju, dan Tabana hilangkan semua monster yang temui sepanjang jalan. Keempatnya putuskan buru-buru sebelum lebih banyak ancaman muncul. Mereka temukan mobil Ama dan serahkan kunci ke Kotone. Ia sadari mobil bukan manual dan Nishi bertanya apakah ia tahu nyetir itu. Gadis itu mengatakan ya tapi akui lebih terbiasa transmisi manual. Anak berambut coklat tertawa lega dan puji dia. Menyela momen. Sakur bertanya apakah ia benar-benar harus pergi. Pemanah mengatakan jelas harus karena ia satu-satunya yang tahu bagian dan alat yang diperlukan untuk perbaiki ponsel. Berkeringat gugup dan tertawa canggung, gadis itu setuju. Pirang masuk mobil menghela napas dan meratap dalam pikiran tentang hidup pendeknya sementara Tio bertanya-tanya ke mana ia bawa ranselnya. Sto muncul dan nyatakan ia ikut karena tugasnya lindungi Tabana. Pemanah peringatkan jangan mulai masalah dan Saito balas bahwa tidak perlu khawatir dan bahwa ia tidak sebodoh itu. Sudah di mobil, ia tambahkan bahwa seperti semua orang ia tidak ingin menyerah dan akan lakukan apa saja untuk pastikan itu tidak terjadi. Nishi sadari ekspresi cemburu Shinu saat memandang pacarnya. Rudo dan harap ia tidak lakukan sesuatu bodoh. Gadis di kursi supir bertanya apakah semua siap dan mulai mobil. Tuya excited jawab ya dan mengatakan semua andalkan dia. Sakura mengatakan ia baik-baik saja tapi dia meratap bahwa ia tidak ingin pergi. Protagonis mengatakan semuanya siap dan mereka menuju tujuan. Dari sekolah, yang lain saksikan dan pergi.
Kemudian seorang siswa sarankan buru-buru mulai bakar mayat di atap mengikuti rekomendasi Kurgan. Sensei Goyama pegang semacam pedang pukul tanah marah dan suruh gadis itu diam. Marah ia mengatakan ia tidak ingin dengar tentang anak itu lagi dan ia bisa tangani mayat saat kembali karena ia yang bertanggung jawab. Ia akhiri dengan mengatakan bahwa semua harus lakukan hanya apa yang dikatakannya. Di suatu tempat di kota pada saat sama, tim prajurit nyetir melalui jalan penuh monster yang coba serang begitu dengar mesin mengaum. Tabana panik tabrak salah satu makhluk dan Rudo puji sambil hibur dia. Nishi mengamati melalui sunroof mengatakan nyetir pilihan benar karena monster kecil tidak bisa jangkau mereka. Ekspresinya berubah khawatir saat lihat makhluk masif dan minta supir ubah arah. Sakura pegang peta beritahu Kotone, kembali ke persimpangan 4 terakhir dan belok kanan. Protagonis duduk di kursi penumpang mengatakan semua andalkan dia sementara pacarnya di kursi belakang saksikan marah. Melalui sunroof, pahlawan dengan busur amati monster terbang enormous dan makhluk seperti serigala makan orang di jalan. Ia teriak bahwa terasa seperti dunia berakhir. Kuragan bertanya apakah ada tanda penyintas dan anak itu jawab tidak. Gadis pirang mengatakan ia curiga orang lain mungkin hidup di suatu tempat bersembunyi dan bahwa mereka yang abnormal karena keluar seperti ini. STU tiba-tiba perintah hentikan mobil. Pacarnya patuh dan bertanya ada apa. Tuya bertanya apakah ia lihat sesuatu. Anak itu tunjuk ke depan dan mengatakan sekitar 50 m ada kemungkinan toko serba ada di mana bisa temukan makanan. Ia lanjut dan bertanya apakah mereka tidak harus periksa. Ku setuju. Ruto dari kursi depan tunjuk bahwa seharusnya juga ada makanan di tujuan mereka. Tapi anak itu balas mengatakan tidak ada yang tanya dia. Shindu tanya apakah protagonis akan bilang itu terlalu berbahaya dan Ruto balas bertanya apakah pendapatnya tidak dihitung. Anak di kursi belakang sudah kesal lapor bahwa hanya karena Rikudo ambil inisiatif bertarung monster tidak berarti ia perlu bertingkah seperti pemimpin. Nishi ikut diskusi mengatakan bahwa Kagama hanya ungkap pendapat, mendorong Sakur setuju dan mengatakan semua harus akur. Kabana juga marahi pacarnya yang gumam di bawah napas. Sementara itu, pemanah renungkan apa yang harus dilakukan karena tidak ada jaminan temukan makanan di tujuan terutama jika penuh monster. Pikirannya disela saat anak di kursi penumpang mengatakan tidak ada pilihan atau jawaban sempurna. Ia lanjut tekankan bahwa ia bahkan tidak tahu apakah keluar keputusan benar tapi sekarang dadu sudah dilempar ia rencanakan beri segalanya. Ia simpulkan bahwa ia percaya penilaian temannya dan bahwa apapun terjadi ia tidak akan keluh. Tuya ambil alih mengatakan makanan esensial bahwa mereka harus rebut setiap kesempatan kumpul persediaan dan bertanya apakah semua setuju. 5 menit kemudian mereka tiba di Honolulu Cafe dan tanya Shinju apakah ini tempat benar. Ia konfirmasi. Sakura bilang mereka hati-hati dan Nishi mengatakan bahwa jika sesuatu terasa salah mereka pergi. Masuk tempat itu, mereka temui rak kosong. Namun, protagonis tunjuk satu hal baik, tidak ada tanda monster di toko. Pahlawan dengan busur renungkan bahwa jika tidak ada makanan karena penyintas atau makhluk lain sudah ambil segalanya. Kurang temukan makanan kaleng yang tampak tidak tersentuh. Mereka putuskan kumpul sebanyak mungkin barang berguna. 15 menit kemudian mereka kumpul jumlah persediaan dan tas baik dan puas. Saat itu S dengar suara dari belakang pintu. Mereka buka dan tanya apakah ada orang tapi temukan tidak ada, hanya kotak kardus yang tampak berisi roti. Anak laki-laki tatap kotak itu penasaran dan bingung. Shinderu mendekat dan konfirmasi bahwa di dalam kotak memang roti. Excited temukan makanan, Rudo khawatir minta tunggu. Anak itu kesal bertanya ada apa dan tekankan bahwa ia yang temukan persediaan. Pahlawan dengan pipa baja balas mengatakan sesuatu terasa salah dan ia lanjut tanya apakah tidak aneh bahwa ada darah di sekitar kotak dan apakah tidak tampak seperti sesuatu terjadi di sana. Masih kesal, yang lain bertanya sesuatu seperti apa bisa terjadi di sana dan protagonis jawab bahwa ia tidak tahu tapi tarik perhatian pada sesuatu tertulis di tanah mengatakan ia merasa sensasi buruk. Ia peringatkan bahwa lebih baik jauh dari kotak. Anak di rompi abu-abu dengan nada ejek dan kesal nyatakan bahwa ia tahu yang lain katakan ini tapi akan kembali nanti diam-diam ambil kotak dan curi kredit. Nishi panggil perhatian pegang kotak dengan kedua tangan. Pria itu teriak bahwa ia yang temukan dan bahwa kotak miliknya. Tiba-tiba mata merah besar muncul dan tatap Seu yang ketakutan. Ia jatuhkan kotak kuat ke tanah dan berteriak. Gadis di mobil dengar teriakan dan takut bertanya-tanya apa yang terjadi.
Saat itu Sakura minta Kone merunduk dan sembunyi. Monster yang tampak seperti kadal raksasa bawa tombak dengan kepala di ujung muncul buat semacam geraman. Ketakutan, gadis meringkuk di dalam mobil. Sementara itu makhluk dengan 1 mata dan 9 tentakel serang anak laki-laki di dalam toko. Rudo serbu dengan pipa bajanya dan pukul tepat sementara anak dirompi saksikan dengan ekspresi kesal. Protagonis ngos-ngosan dan memandang kotak simpulkan bahwa monster pasti mimik dan itu ingatkan pada makhluk yang hanya dilihat di game. Nishi teriak peringatkan bahwa sesuatu terjadi di luar. Anak laki-laki tersembunyi amati makhluk fantastis berdiri diam. Kuran mengatakan bahwa makhluk itu tampak seperti Lizardman yang datang selidiki sesuatu dan temannya mengatakan itu buruk karena banyak. Melihat mereka belum terlihat, keduanya putuskan tunggu monster pergi karena tidak bisa tangani 5. Toya bertanya-tanya apakah gadis baik-baik saja. Salah satu Lizardman mendekati mobil dan hancurkan jendela dengan tombaknya. Kon berteriak dan anak laki-laki ketakutan tidak tahu apa yang harus lakukan. Sekarang gadis ditemukan dan putuskan maju bersama. Ketiga ketakutan tidak bisa gerak dan anak laki-laki putuskan pergi tanpa dia. Kuju ditarik keluar mobil coba yakinkan monster dengan teriak bahwa ia tidak menggugah selera. Di luar kendaraan mereka hadapi akhir dekat saat tiba-tiba salah satu monster dijatuhkan. Rudo muncul dengan pipa bajanya berani pukul makhluk itu. Ia teriak pada Tabana jaga Sakura dan jika hal buruk terjadi tinggalkan dia dan kabur dengan Nishi. Dikelilingi 3 Lizardman, protagonis menemukan diri terpojok. Saat itu panah mengenai salah satu monster dan jatuhkan. Tubia tersembunyi berpikir bahwa jika ditemukan ia akan hilang keuntungan dan 1 lawan 3 terlalu banyak seperti yang dikatakan temannya. Pahlawan anak bertanya-tanya apakah ini akhirnya dan bertarung ia tolak jatuh. Seorang anak muncul di atap toko dan pukul salah satu monster langsung dengan batu, mengejutkan Rudo. Ia lanjut lempar batu dengan sekuat tenaga sementara Nishi tembak panahnya. Anak berambut platinum lain muncul dan jatuhkan makhluk lain dengan brass knuckles. Meskipun tidak kenal anak laki-laki itu, Churvan rebut kesempatan selesaikan Lizardman. Melihat semua kalah, protagonis berterima kasih pada salah satu anak tak dikenal karena selamatkan kulitnya. Gadis bahagia temukan penyintas lain lari ke arah mereka sementara Tuya sadari anak laki-laki ini dari sekolah sama karena seragam mereka. Ingat tempat itu berbahaya, ia mengatakan semua harus cepat pergi. Kemudian anak bermata hijau sarankan ikut mereka ke tempat sembunyi. Ia bertanya apakah ada masalah dengan undangan ke anak lain yang merujuk padanya sebagai Sene yang buat wajah menunjukkan ia tidak suka ide itu banyak. Nishi lega mengatakan ia pikir semuanya akan berakhir di sana dan Rudo nyatakan bahwa jika tidak menyerah keberuntungan bisa ketuk pintu. Tabana kemudian suruh semua masuk mobil dan anak lempar batu terkejut bahwa ia bisa nyetir. 10 menit berlalu dan orang asing perkenalkan diri. Anak berambut merah mengatakan namanya Istea dan temannya dipanggil Yamaka Takashi Sene. Kemudian ia tunjuk apa yang disebut basis rahasia, hotel besar bernama Hotel Love. Keluar mobil, kelompok teman terkejut dan bertanya-tanya apakah ini nyata. Mata excited mengatakan itu tempat masuk akal berlindung karena tidak akan banyak orang di sekitar berarti tidak banyak ponsel dari mana monster bisa muncul. Anak itu sadari reaksi tua maju dan mengatakan bahwa ia dan temannya tidak punya hubungan tegang. Pahlawan busur mengatakan bahwa bukan itu yang dipikirnya. Ia lanjut dan sarankan mereka tukar informasi. Su kesal bilang mereka lakukan sesuka hati. Bingung, kedua anak tampak terganggu dengan sikapnya tapi Nishi mengatakan jangan peduli anak itu hanya sedikit gugup. Tea kemudian mengatakan tidak banyak yang diceritakan. Ia kembali dari sekolah saat diserang dan percaya kecepatannya berhasil tetap di depan monster, tapi akhirnya dikelilingi dan saat itu Yamala muncul dan selamatkan dia. Anak itu mengatakan temannya sangat kuat bahwa itu ia yang temukan hotel dan bahwa tanpanya ia tidak akan masih bernapas. Saat itu pahlawan panah sadar ia pernah dengar tentang anak berambut platinum sebelumnya. Mengingat, ia afirmasi ia dengar bahwa Takishi adalah delinquent hardcore bahwa Tekuita dan gengnya tidak ada apa-apanya dibanding dia. Kejahatannya melibatkan banyak kekerasan, perdagangan mabuk, hubungan dengan Yakuza, dan bahkan pembunuhan orang. Masih hilang dalam pikiran, ia berpikir bahwa sekarang rumor tidak tampak benar saat amati persahabatan Tekas yang punya dengan AS. Kembali ke percakapan, anak bermata hijau ceritakan bahwa monster di mana-mana bahwa mereka keluar cari makanan dan akhirnya ketemu kelompok di toko.
Ruo kemudian bertanya apakah anak laki-laki yang tinggalkan peringatan dekat kotak kardus di toko, tapi mereka klaim tidak tahu apa yang dibicarakan. Pahlawan pipa baja malu mengatakan lepaskan saja. Thea kemudian mengatakan itu semua yang mereka tahu dan bertanya apakah Nishi tahu hal lain. Dalam perjalanan ke interior hotel, seorang anak ceritakan seluruh cerita dari awal dan anak bermata hijau lega pelajari masih ada orang aman di sekolah. Penuh harapan, ia bertanya apakah dengan perbaiki ponsel Kuri mereka bisa panggil bantuan, tapi Tuya kurang optimis akui kemungkinan kecil. Menyela percakapan, Rudo langsung ke pokok bertanya apa rencana kedua anak itu selanjutnya, tambahkan bahwa baik jika tidak ingin gabung mereka. Sakura kemudian kecewa mengatakan bahwa dalam kasusnya ia memang dipaksa pergi sementara anak laki-laki memandang bingung. Ia malah mengatakan kau akan ikut mereka, mengejutkan temannya Taa. Anak itu lanjut mengatakan ia tidak akan tahan siapapun tapi akan jadi perisai daging. Nishi kemudian mengatakan punya dia ikut akan sangat membantu. Taki kemudian bertanya pada temannya apa yang ingin dilakukan dan mengatakan bahwa jika ingin ke sekolah itu baik. Yang sama jawab bahwa jika Tekas pergi ia akan ikut juga dan ia tambahkan bahwa ia pria juga dan perlu lakukan sesuatu. Kuran bahagia mengatakan pada pahlawan panah bahwa baik mereka singgah di toko serba ada dan ia setuju, bertentangan dengan anak laki-laki. Yoka kemudian mengatakan rencana mereka sangat nekat karena banyak orang tinggal di area itu dan jumlah monster akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu mereka butuh rencana masuk untuk tahu di mana aman, di mana berbahaya, dan bahwa hati-hati wajib. Ia lanjut mengatakan lindungi pemain kunci dalam rencana Kuju harus prioritas. Ia terkejut dengan pernyataannya. Dua pahlawan setuju bahwa mereka tergesa dan tidak ingin hal buruk karena buru-buru. Anak berambut platinum kemudian mengatakan ia tidak tangani detail rencana utama, bahwa ia hanya prajurit dan mereka bisa gunakan dia sesuka hati. Sesi brainstorming kemudian mulai untuk bangun rencana akhir. So dikecualikan di sudut. Setelah rapat, semua kembali ke mobil dan buat perjalanan berulang fokus hanya temukan rute aman dan bahkan dengan rintangan sepanjang jalan, kerjasama mereka berhasil atasi. Setelah beberapa hari mereka sampai tujuan akhir. Rudo mengatakan bahwa jika tergesa mereka akan jadi makanan monster. Gadis merasa lega sudah tiba dan Sakura mengatakan terasa seperti abad sejak terakhir ke tempat itu. Ia malah sadari kaki temannya Isa gemetar dan ia mengatakan itu getar excitement dari prajurit masuk pertarungan. Semua maju sementara Sidu tertinggal di belakang. Kuran bilang semua ingin tetap waspada dan Nishi tambahkan bahwa mulai sekarang mereka akan hadapi tantangan saat datang. Di luar sekolah, monster terbang kuasai tanah dan langit. Salah satu siswa ungkap bahwa penyintas makan potongan roti. Duduk di lantai, seorang anak dengan tangan di kepala dalam keadaan breakdown bertanya-tanya berapa lama mereka harus terus hidup seperti ini. Dua bre bicara dan salah satunya bertanya-tanya apakah SCK baik, karena belum dengar dari mereka sejak semua pergi dan Amoto merasa lapar mendekati guru yang duduk dan makan seluruh roti. Gadis itu mohon bertanya apakah tidak mungkin bagi sedikit lebih karena semua sangat lapar. Sensei kesal pukul senjatanya ke tanah dan perintah lupakan. Marah ia berdiri dan teriak bahwa mereka tidak paham betapa berharganya makanan saat itu dan suruh gadis itu diam dan lakukan seperti katanya. Teita kesal gumam pada temannya bahwa sementara mereka kelaparan Oama isi perut dengan makanan. Masih coba alasan, gadis muda peringatkan bahwa dengan kecepatan ini mereka tidak akan tahan hingga yang lain kembali. Tapi pria itu balas bahwa kelompok mungkin sudah jadi makanan monster. Khawatir, Enomoto mengatakan pernyataan seperti itu hal mengerikan dan bahwa pemuda hanya pergi untuk bantu semua. Guru dengan ekspresi gelap dan pegang pinggang gadis itu mengatakan bahwa jika ia lakukan sesuatu untuknya ia akan buat pengecualian spesial. Tertekan, gadis itu berteriak suruh berhenti. Pria itu tertawa dan mengatakan ia hanya coba ringankan suasana. Marah, pengganggu amati situasi. Sementara itu saat penyintas mendekati batas di atap sekolah, tumpukan mayat sedang dimakan makhluk. Pada saat sama kelompok Recho berjalan melalui area yang tampak bebas ancaman. Pahlawan dengan pipa baja tanya apa artinya semua itu dan jawab mengatakan pasti ada makhluk besar di suatu tempat. Ia tambahkan bahwa ada banyak jenis monster tapi di area di mana aberrasi sangat kuat hadir, jumlah makhluk kecil lebih rendah. Aberrasi seperti itu seperti boss di game. Bingung, pahlawan panah coba paham mengapa monster sama seperti di video game dan mengatakan bahwa berkat itu beri nama tidak masalah.
Kuran setuju dengan temannya dan mengatakan seseorang pasti tahu nama. Ia balas bahwa pasti ada semacam aturan pengatur. Refokus, Yoka nyatakan bahwa capai tujuan prioritas untuk sekarang. Beberapa waktu kemudian kelompok tiba di lantai dengan alat elektronik dan produk kimia. Kuju lari ke rak sangat bahagia dan mengatakan ia akan tinggal di sana sementara Taban tertawa. Bagi tugas, Ruto minta Ace dan Kotone bantu Tekpei dan keduanya setuju tanpa ragu. STU dan Nishi ditugaskan lindungi ketiganya. Pahlawan pipa baja dan anak berambut platinum ditugaskan patroli area. Kagum dengan produk, Sakur mulai strategi bagaimana modifikasi perangkat. Mencoba paham, temannya tanya apa yang dilakukan dan ia jawab bahwa ia akan ganti CPU ponsel rusak dengan yang baru temukan. Cium bau solder, gadis itu excited dan tanya Tabana apakah ia merasa sama sementara Tata malu dengan perilakunya. Bertugas jaga, kedua anak laki-laki awasi sementara Kuran berjalan melalui tempat sunyi awal yang buat tidak nyaman. Saat itu ia temukan catatan tertempel di rak mengatakan bahwa mereka hilangkan penyusup yang buat penasaran. Anak itu sadari bahwa itu tulisan tangan sama seperti peringatan tertulis di lantai toko pertama. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dan makhluk enormous yang tampak terbuat dari batu dengan cahaya bercahaya di mana leher seharusnya mendekat dan umumkan bahwa sumber panas terdeteksi. Renung dan memandang monster, pahlawan analisis dan simpulkan bahwa itu golem. Bersiap serang, humanoid mengaum bahwa penyusup teridentifikasi dan harus dihilangkan. Itu serbu Rikudo yang cepat balas dengan senjatanya. Namun, monster menghindar pukulan, mengejutkan dengan kecepatannya. Pukul lagi, anak itu mendaratkan pukulan solid pada golem. Renung, ia sadar serangan tidak efektif terhadap makhluk itu. Saat Kuran hendak dipukul langsung, Take As muncul dan beri pukulan kuat ke makhluk batu itu. Golem jatuh tapi cepat bangun lagi menggeram. Frustrasi, Yoka yang pikir pukul inti akan kalahkan. Rudo sarankan bahwa mereka hati-hati cari titik lemah. Ambil pimpinan, pahlawan Brass Knukle instruksikan temannya ikuti perintahnya dan ia setuju. Pertarungan tangan kosong mulai dengan anak berambut platinum menghindar pukulan dan mendaratkan banyak pukulan. Menyaksikan pertarungan, partnernya kagum dengan kekuatannya sementara bertanya-tanya apakah ini tinju. Ia berpikir bahwa bahkan di profesional jarang temukan seseorang sekuat itu, tapi kemudian Bros khawatir saat sadari monster tahan jenis dampak ini. Golem pukul kepala pahlawan Brass Knukle, menyebabkan mulai berdarah. Ini buat temannya sadar situasi buruk karena mereka hilang keuntungan. Mengalami lapse memori, Kuran akhirnya paham apa arti catatan itu dan teriak untuk Tesi mundur. Menggunakan semua kekuatan, anak itu pukul kepala makhluk batu dengan pipa bajanya. Monster hancur total, membuat Yoka bingung tentang apa yang baru terjadi. Bertanya ada apa dan apakah anak laki-laki baik-baik saja, kelompok lain datang lari. Nishi tanya apa yang terjadi pada tumpukan batu itu dan temannya jawab bahwa itu golem. Terkejut, pahlawan panah bertanya apakah Rudo yang kalahkan. Ia jawab bahwa ia ingat game di mana jawaban di kepala monster. Tuya excited mengatakan petualangan semakin fantastis. Sidu coba kecilkan kemenangan bertanya apakah itu hanya makhluk kecil tapi Takishi tolak. Ia kemudian puji pahlawan pipa baja mengatakan ia terkesan dengan kemampuan baca gerakan dan sadari huruf di kepala monster menggunakan visi kinetik. Ia simpulkan dengan mengatakan anak itu seseorang yang bisa dipercaya bantu dan temannya berterima kasih. Ace muncul dan juga puji temannya mengatakan ia ingin Yoka percaya dia juga. Shinu tunjukkan iritasi. Pahlawan busur kemudian mengatakan bahwa sekarang musuh kalah semua bisa kembali kerja. Sadari ekspresi pikir pada wajah Kurgan, anak itu bertanya ada apa dan temannya jawab bahwa makhluk itu tampak terlalu lemah untuk jadi bos. Bola ungu besar mulai berlari menuju kelompok dengan kecepatan tinggi. Sakura rasakan bahaya bertanya apakah suara tidak terdengar semakin dekat. Bola raksasa tiba-tiba muncul di atas eskalator, menangkap semua tidak siap. Nishi bertanya-tanya apakah itu batu lain tapi gadis pirang bingung mengatakan tidak masuk akal karena mereka di dalam toko. Sebelum Tabana terkena, pahlawan pipa baja selamatkan dia. Bola kemudian ungkap mata ungu bercahaya besar. Berdiri, itu berubah jadi humanoid masif dengan mata di tengah dadanya. Ruto bilang pada teman bawa belnya bahwa ini pasti bos dan ia berkeringat deras gagap mengatakan itu berita buruk. Bicara kata sama seperti golem batu kecil, makhluk ungu mengatakan perlu hilangkan penyusup. Dengan lengan masif ia coba hancurkan kelompok tapi pukul tanah sebagai ganti, buat lubang besar.
Karena ukuran makhluk, pahlawan pipa baja mengatakan akan sangat sulit pukul huruf di kepala golem. Tua maju dan teriak untuk temannya serahkan padanya. Kemudian tembak panahnya ia coba pukul huruf terukir di batu tanpa sukses. Anak itu sadar ia bahkan tidak bisa gores permukaan, dan Kuju ketakutan tanya apakah adil. Mengaum keras, golem tampak bersiap tembak sinar energi ungu. Gadis pirang sadari apa yang akan terjadi dan pahlawan busur teriak untuk semua keluar dari sana. Kurama panik teriak untuk semua lari. Mereka semua mulai lari putus asa dan saat itu monster lepaskan kekuatannya ke arah yang tampak pahlawan pipa baja. Lubang besar terbuka di tanah di mana sinar mengenai sekarang terbakar. Untung 4 dari mereka berhasil sembunyi di belakang dinding ngos-ngosan dan ketakutan sementara Rudo terkejut dengan kekuatan makhluk itu. Taban bertanya apakah Nis baik-baik saja tapi sayangnya temannya pegang dia mengatakan serangan tinggalkan luka parah. Gadis itu bertanya-tanya apakah teman lain baik-baik saja dan Rudo meskipun khawatir mengatakan bahwa untuk sekarang mereka perlu lakukan apa yang bisa. Anak itu sarankan semua menuju parkir bawah tanah dan bahwa jika yang lain baik mereka bisa ketemu di sana. Satu namun tidak suka ide kesal dan takut mulai teriak bahwa tidak ada cara sampai tangga tanpa monster lihat mereka. Kuragan namun setuju dan mengatakan tidak ada cara ke sana tanpa tinggalkan temannya, sesuatu yang benar-benar tidak akan dilakukan. Makhluk terus mendekat buat banyak suara. Bingung mereka saksikan saat pahlawan pipa baja ambil tindakan tinggalkan tempat sembunyi. Ia putuskan hadapi monster head-on sementara alihkan perhatian. Ia beri sinyal untuk yang lain lari ke tangga. Berpikir tentang serangan makhluk saat lari, ia simpulkan bahwa itu bereaksi terhadap panas dan agresi jadi untuk yang lain sampai tangga itu harus lempar flare yang diberikan pada teman-temannya. Dengan cara ini jika alihkan golem bahkan sebentar ia akan bisa keluar dari sana aman. Namun jika monster lihat mereka semuanya akan berakhir. Ini satu-satunya cara untuk semua keluar dari situasi itu tanpa luka. Kone teriak beritahu ia siap dan Rudo beri sinyal untuk lempar flare. Saat gadis hendak lempar, pacarnya campur dan flare berguling turun tangga merusak rencana. Dalam panik, Tabana tanya Su yang mengatakan ia harus lakukan karena monster bisa berbalik pada mereka sebelum ia lempar benda itu. Monster kemudian pukul lagi langsung membanting ke dinding. Anak itu menangis kesakitan. Teman khawatirnya berteriak untuknya dan ia bilang jangan khawatir tentangnya dan keluar dari sana untuk jaga Nishi. Ia juga peringatkan pacar gadis itu bahwa ia lebih baik jaga dia dan Shinju gumam marah. Sinis anak itu mengatakan mereka harus pergi dan kemudian terlambat untuk Rikuto yang buat gadis marah mengejutkan semua. Ia pukul anak itu di wajah. Ia jatuh ke tanah terkejut saat ia lari bantu pahlawan pipa baja. Hadapi golem yang tampak isi kekuatan, anak itu ngos-ngosan tampak hadapi nasib dekat sendirian. Anak itu mengatakan ia sudah beri segalanya sejak hari setia itu tapi pada akhirnya ia tidak bisa lakukan apa-apa dan ia ingat saudara telatnya. Ia sampai kesimpulan bahwa saudaranya benar. Kotone muncul dan dengan kelincahan besar pegang anak itu, tarik keluar dari jalur sinar. Bingung ia tidak paham apa yang terjadi saat gadis itu pegang dia dan mereka jatuh ke tanah. Ia peringatkan bahwa yang dilakukan sangat tidak bertanggung jawab. Pegang kerahnya, ia teriak tanya bagaimana ia bisa menyerah seperti itu dan ia lanjut mengatakan bahwa ia tidak seperti ini. Bingung ia bertanya bagaimana ia tahu. Kudo kemudian ingat bahwa di masa kecil ia selamatkan gadis itu dari sekelompok anak laki-laki dan bahwa tidak peduli apa ia terus bertarung. Berdiri dengan pipa bajanya di tangan, ia bersiap bertarung karena sadar bahwa pada akhirnya mereka masih hidup. Panah tiba-tiba mengenai monster yang memandang ke belakang dan lihat kelompok bersatu kembali termasuk Nishi yang tampak lebih baik. Pemandangan itu buat Kafan dan Tabana bahagia. Ia mengatakan ia khawatir saat mereka tinggalkan di bawah tapi bahwa mereka baik-baik saja dan Takishi minta maaf atas keterlambatan. Dengan demikian semua bersiap untuk serangan balik masif. Tabana dan Rudo berdiri di depan monster. Anak itu coba pukul lawannya dengan senjatanya dan berhasil. Nishi ditemani pria lain dan saksikan adegan sementara anak dengan pedang mengatakan ia pikir mundur tapi tidak yakin apakah harus. Suara keras terjadi. Ada seseorang ketuk pintu yang tarik perhatian orang di ruangan. Mereka sadar itu golem kecil naik dari lantai bawah. Suara meningkat dan takutkan Sakura yang definisikan sebagai situasi putus asa. Nishi minta Kudo apa yang harus dilakukan dan mengatakan bahwa jika berlanjut seperti ini mereka selesai.
Cepat protagonis bilang pemuda itu terus tembak, dan jika anak itu terus tembak target sama ia akan berhasil. Anak dengan panah panggil monster idiot dan tegaskan bahwa itu tidak akan tahan lama lagi. Rudo mengatakan ia perlu kalahkan karena ia masih hidup. Siswa lain saksikan adegan ketakutan. Kata hidup tarik perhatian Sakura. Gagap gadis itu panggil Kuran Nishi. Ia nyatakan bahwa ia mungkin bisa lakukan sesuatu tapi butuh sedikit waktu. Kuju mengatakan mereka mungkin tidak percaya tapi ia bisa kalahkan monster. Rudo dorong temannya dan mengatakan ia percaya padanya jadi ia akan beli waktu. Dengan air mata di mata, Sasura tahu apa yang harus dilakukan. Ia emosional dengar anak itu bilang percaya padanya dan ia konfirmasi mengatakan ia bukan tipe orang yang bohong. Protagonis panggil Nishi mendekat padanya dan anak itu cepat patuh. Curiga anak pirang bertanya apakah Ku benar-benar bisa lakukan apa yang dipikirnya dan ia mengatakan ya karena Rikudo percaya padanya dan karena itu ia tidak boleh gagal. Yamala mengatakan bantu anak laki-laki dan minta Ace bantu gadis. Monster diambang serang semua. Frustrasi, Sakura meringkuk dan mulai siapkan ramuan kimia. Kotone mendekat dan bertanya apakah temannya baik-baik saja. Catat bahwa ia gemetar banyak, tapi gadis muda suruh diam. Dalam gerakan cepat, monster coba serang Kuran tapi ia menghindar. Nishi minta Kuju cepat bertindak. Gadis itu mengatakan ia hampir selesai.